Orang-orang dari Jiuyou datang ke tanah pengasinganku. Harus keluar dari tubuh. Katanya, saya Paul sebenarnya kamu. Bagaimana kamu tahu cara melintasi? Metode untuk melintasi gerbang telah. Bagaimana? Hanya kalian para penjahat yang bisa melintasi gerbang ke daratan Jiuyouku, melakukan pembantaian besar-besaran, tidak mengizinkan orang Jiuyou datang berkunjung. Selama 10 tahun ini, penjahat di tanah pengasinganku telah dibasmi 9 dari 10. Katanya, berapa banyak dari kalian yang datang? Hanya aku seorang. Tidak mungkin. Satu orang saja dari penjahat pengasinganku bisa menghancurkan Jiuyou. Katanya, saya Paul sebenarnya kamu. Qin Wuyong. Qin Wuyong, mesin perang terkuat Jiuyou, pemimpin naga dari Istana Naga. Qin Wuyong, yang mulia. Gadis cantik, bisakah kamu membawaku ke markas besar kalian? Pemimpin cepat pergi. Selamat kepada kalian, telah dikepung olehku. Sebelum aku bertindak, ada yang ingin mengaku dosa. Aku yang akan menghadapimu. Meskipun kamu membunuh semua penjahat di tanah pengasingan, tidak ada gunanya. Selama 10 tahun ini, banyak pendahulu yang telah sampai ke Jiuyou. Persembunyi. Jiuyou pasti akan hancur. Terima kasih telah memberitahuku. Kabar baik bahwa aku harus lembur setelah kembali. Kamu bisa mati sekarang. 10 tahun sudah kesadaranku. Akhirnya bisa kembali ke daratan Jiuyou. Ini kamar rumah sakit. Aku kembali. Ini Yan Yan. 10 tahun sudah, dia masih menungguku. Para pendatang baru. Halo. Aku adalah Yoyan yang merawat. Pacar yang koma selama 10 tahun. Hari ini siaran perpisahanku. Karena aku segera akan menghentikan obat untuk Qin Ge. Membunuh suami sendiri. Dokter bilang, Qin Ge sudah tidak ada. Perlu diobati lagi. Kamar rumah sakit ini harus diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Oh begitu rupanya. Yan Yan, aku Qin Wuyong, pasti tidak akan mengecewakanmu. Bergerak, bagaimana mungkin? Pasti keluarga salah lihat. Qin Ge sudah seperti ini selama 10 tahun. Hari ini, terakhir kalinya, aku membersihkan tubuh Qin Ge. Semuanya jangan kirim hadiah lagi, karena Qin Ge nanti tidak akan membutuhkannya lagi. Sial, sudah mau mati masih dilayani. Liu Xiao, ini kamar rumah sakit. Yang penting di kamar rumah sakit. Lanjutkan. Aku ingin lihat. Sebentar lagi, apakah kamu masih bisa memegang ponsel dengan stabil? Suntikan obat ini. Pasti dia pergi, tanpa diketahui siapapun. Setelah dia mati, berikan kamar ini. Untuk Tuan Qiu, istrinya yang sakit parah. Raja bawah tanah Haixi, Tuan Qiu Bai Qiu, menguasai semua pelabuhan penting di Haixi. Kakap Dengen, menghentikan bisa membuat seluruh Haixi berguncang. Liu Xiao mendapat perhatian Tuan Qiu, maka perusahaan keluarga Liu akan melesat ke puncak. Bagus. Kamu sampah ini bisa bangun. Kamar ini harus diberikan untuk orang penting. Kamu harus mengerti. Kembali ke tempat tidur. Mati saja. Yoyan, selama 10 tahun ini hidupku tak pasti. Kamu tidak bisa menunggu aku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu memilih bajingan ini. Aku akan membuatmu mati hari ini. Jangan harap bisa hidup sampai besok. Raja negara pun tidak berani berbicara seperti itu pada kamu. Berani sekali. Qin Wuyong, cepat lepaskan Liu Xiao. Keluarganya adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Haixi. Kamu tidak bisa melawan. Baik. Aku akan membunuhmu. Hanya kehilangan satu tangan. Kalau yang terbaring di sini hari ini bukan aku, tapi rakyat biasa. Kamu sudah membunuh. Anak sialan. Cari mati. Rakyat yang kamu anggap seperti semut adalah saudara-saudaraku yang mempertaruhkan nyawa. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Aku salah. Kamar rawat inap untukmu. Aku tidak mau lagi. Qin Wuyong. Kau Hankerken tempat Pengge Singgingku. Cepat keluar dan mati. Siapa yang mencari mati? Selamat datang kembali Tuan Naga. Perkenalkan,
Penjahat ini adalah orang yang melarikan diri dari tempat pengasingan 10 tahun lalu. Tuan Naga membasmi. Begitu kabar tentang pembasmian tempat pengasingan tersebut, dia langsung mengetahui lokasi tubuh Tuan Naga. Kami terus memburu. Banyak saudara kami yang tewas di tangannya. Tenang, hanya badut kecil saja. Tuan Naga perkasa. Qin Wuyong ini, aku pasti akan membunuhnya. Tuan, haruskah kita membunuh kedua orang ini? Tidak perlu. Liu Fanghao ini lebih menjijikan daripada penjahat. Biarkan dia mati begitu saja, terlalu mudah baginya. Sedangkan Yan Yan, aku justru penasaran. Mengapa dia bisa menjadi seperti ini? Selama 10 tahun aku tertidur. Apa yang terjadi? Selama 10 tahun ini kuil naga sejati. Semua mengikuti rencana. Rencana naga tersembunyi. Menyembunyikan identitas di bawah tanah. Identitasmu telah disamarkan sebagai anak haram keluarga Qin di kota laut. Hanya saja Apa? pengusaha kaya yang kau selamatkan dulu. Properti kota laut. Yu Zongxian selama bertahun-tahun terus mencari dirimu. Ini adalah properti mewah terbaik kota laut. Undangan pembukaan istana Jingyu. Mohon kehadiranmu. Dia juga berkata jika kamu memiliki selera yang baik, dia bahkan bisa memberikan gedung utama dengan tangannya sendiri. Gedung utama. Ini sebenarnya hadiah yang tidak buruk. Bisa diberikan kepada Yan Yan sebagai kompensasi. Lagi pula, sudah waktunya mengumumkan kepada 9 wilayah. Aku Qin Wuyong telah kembali. Qin Wuyong, bagaimana bisa kamu mengejar sampai ke sini? Wang Qian, ternyata kamu juga di sini. Di mana Yoyan? Jangan cari lagi. Yan Yan sekarang bukan orang sepertimu yang bisa berharap terlalu tinggi. Orang sepertiku. Yan Yan sekarang adalah selebriti online besar dengan jutaan penggemar. Dan dia akan menikah dengan saudara tertua Liu Xiao. Menikah masuk keluarga kaya. Sedangkan kamu, apa kamu ini? Katak dalam sumur. Identitasku bukan sesuatu yang bisa kamu intip. Hanya kamu yang suka menggunakan idiom 4 kata. Kamu seperti lumpur yang tak bisa dibentuk. Cuma bermodal diri berani bersaing dengan saudara Liu untuk mendapatkan wanita. Maksudmu Liu Fanghao? Apakah kamu percaya jika aku hanya menggerakkan tangan? Keluarga Liu bisa bangkrut total. Siapa kamu sebenarnya? Raja bawah tanah Haixi. Maksudmu Qiu Bai, di depanku. Dia hanya pantas menundukkan kepala dan diam. Hebat sekali. Hampir saja aku tertipu oleh aktingmu. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika ucapanmu tadi tersebar? Apa konsekuensinya? Konsekuensi apa? Tubuhmu akan dipotong menjadi 8 lalu dilemparkan ke laut untuk makanan ikan. Tidak disangka setelah bertahun-tahun. Kebiasaannya masih belum berubah sama sekali. Aku lihat kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang paling keras cuma mulutmu. Sudahlah, malas ngomong sama kamu. Yoyan dia mana? Aku mau dengar penjelasannya langsung dari mulutnya. Qin Wuyong, jangan terus-terusan bikin ribut. Kasih harga, berapa uang yang kamu mau? Baru kamu bisa minggat dari hidupku. Bilang, berapa uang yang kamu mau? Baru kamu bisa minggat dari hidupku. Kalau gitu menurutmu, perasaan kita. Berapa uang yang bisa mengukurnya? Ini ada 100.000. 100.000. Aku Qin Wuyong yang sudah menembus lautan maya. Balik cuma buat lihat orang. Menurutmu aku cuma bernilai 100.000? Kurang ya? Yoyan, uang, kekuasaan, status, di matamu sepenting itu ya? Bunga yang cantik harusnya dirawat di dalam rumah kaca. Bersama kamu, aku bisa dapat apa? Liu Fanghao bisa membuatmu berdiri di puncak kota ilusi, sedangkan aku bisa membuatmu berdiri di puncak dunia. Jangan mimpi di siang bolong Qin Wuyong. Latar belakangmu, aku masih belum tahu. Yang Master Liu bilang, mau membeli bangunan termegah di sini, sebagai hadiah pernikahan untukku. Bangunan termegah ya, kuharap kamu jangan menyesal. Para tamu silakan lihat. Rumah mewah puncak Jinyu Palace. Berlokasi di pusat kota dengan pemandangan terbaik. Setiap lantai dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang sempurna. Dan yang paling kalian tunggu, bangunan termegah. Beardity, lantai atas Jinyu Palace. Menang berdiri di puncak Haicheng. Memiliki posisi raja yang memandang seluruh kota. Miliarder dengan aset lebih dari 100 miliar. Bisa ikut lelang. Selama 50 tahun di Haicheng, tidak akan ada rumah mewah yang lebih top dari Raja Gedung. Benar, dengar banyak orang penteng di Haicheng sampai berebut. Dengan Liu Xiao di sini, kita jangan mimpi. Luar biasa Liu Xiao. Hari ini, tidak ada yang berani melawanmu. Beritahu Yu Zongxian, Raja Gedung ini, aku ambil. Siapa ini? Pakai baju pasien. Jangan-jangan dia lari dari rumah sakit jiwa. Gimana kamu bisa masuk? Qin Wuyong, kamu masih berani datang. Bagus. Hari ini nyawamu berakhir di sini. Kenapa? Tangan kirimu juga udah bosan. Kamu, jangan sombong. Kamu cuma sampah. Meski kuat sedikit terus kenapa? Cuma preman rendahan. Kenapa? Di live stream Yan Yan. Jadi background selama lebih dari 10 tahun. Mau balik lagi. Oh, aku ingat. Dia itu pacar Yoyan yang vegetatif. Oh dia, bukan si Raja Tanduk Hijau. Bikin orang pengen nyanyi. Green light. Ada kabar dalaman enggak? Liu Xiao. Itu dia si Yoyan sugar daddy-nya. Saya Pa Yang Cahu Mirka berdua. Ada di ruang pasien enggak? Di depan si Raja Tanduk. Back ini begitu. Kamu ngertilah. Oh, itu benar-benar bikin malu. Kita para lelaki. Hari ini dia berani masuk. Kemungkinan gak cuma kehilangan cewek aja. Denger nggak? Bajingan. Gini aja.
Kalau kamu nggak mau diusir, langsung aja jongkok di depan gue. Jilatin sepatu gue. Nanti gue bakal ngomong baik-baik sama Pak Yu. Kasih kamu jalan keluar. Usir gue. Kamu bisa tanya Yu Zongxian. Usir gue. Atau usir kalian semua. APA dia. Kina Tekonan Tanduk. Sampai gila ya. Benar-benar kurang ajar. Hari ini banyak orang penting di sini. Masa dia si orang kecil bisa menghina? Berani di tempat grup you. Ngomong seenaknya. Si Kim Young ini nggak mau hidup lagi ya? Semuanya. Maafin ya. Orang ini nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya kuasa, nggak punya pengaruh. Istrinya malah naik ke tempat tidur gue. Jadi, secara mental, ada sedikit masalah. Anggap aja nonton pertunjukan badut. Mari kita lanjutkan lelang. Jangan terlalu dipikirkan. Masih Lou Wang yang penting. Selamat datang para tamu terhormat. Lelang Long Wang di Jin Yukong. Segera dimulai. Mohon bersiap-siap. Sekarang kita mulai hitung mundur. 10. Orang yang wawasannya dangkal. Tidak layak buang-buang waktu saya. Lou Wang ya. Satpam saya. Sudah tidak pakai HP jelek seperti itu. Kamu cuma pakai barang itu. Oncek dapatkan Lou Wang. Kasih tahu kamu. Kalau hari ini kamu pakai itu. Dapatkan Lou Wang. Kepala saya. Ambil kasih kamu. Jadi, bola. Tendang. Apa yang terjadi? Hitung mundur kenapa berhenti? Para tamu terhormat. Baru saja dapat pemberitahuan. Yu Zong berencana memberikan kepada seorang teman. Karena itu, Lu Wang tidak akan akad. Lelang terbuka lagi. Teman Yu Zong ini sebenarnya siapa sih? Jangan-jangan salah satu orang penting yang jarang muncul. Apa? Tidak dilelang lagi. Berani dia. Surah Yu Zongxian turun sini. Hari ini Lou Wang harus dilelang. Cepat sekali. Ternyata Yu Zongxian bekerja cukup efisien. Kamu ngomong apa sih? Lou Wang hari ini tidak bisa dilelang. Kamu juga tidak akan dapat. Apa yang Yu Zongxian lakukan ini? Si Raja Gedung sekarang tidak dijual lagi. Apa yang bisa kuberikan untuk Master Qiu? Tuan Liu, apa maksudmu? Raja Gedung itu bukan untukku. Hadiah pernikahan. Yoyan. Rumah kacamu ini. Kelihatannya akan gagal. Kamu tertawa apa? Bukannya kamu bilang bisa mendapatkan Raja Gedung? Coba tunjukkan kalau kamu bisa. Benar juga. Orang kaya seperti kita baru akan panik. Orang yang suka membual sepertimu pasti sudah senang bukan main. Raja Gedung sudah ada di tangan. Aku tentu tidak panik. Tapi Tuan Liu, kepalamu itu, kapan akan kamu serahkan? Kamu benar-benar suka berhayal. Jangan-jangan kamu bilang, teman Yu itu adalah kamu. Kurasa, Raja Gedung ini hanya sebuah penipuan. Siapa yang berani meragukan desain rajaku? Su. Tuan. Kamu adalah desainer utama Jin Yu Camp. Pasti kamu tahu banyak rahasia. Cepat, tanya Yu siapa yang diberi Raja Gedung ini. Raja Gedung ini harus ku dapatkan. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku hanya seorang desainer. Jadi, kamu hanya seorang pekerja biasa. Kamu ingin tahu? Kenapa kamu ingin membeli Raja Gedung? Aku membantu Master Qiu Bai untuk membelinya. Dia. Oh, aku mengerti. Jadi kamu hanya seorang kurir biasa. Su. Kamu tahu aku bekerja untuk siapa? Aku baik padamu hanya karena menghormati Tuan Qiu Bai Qiu. Dia adalah Raja Bawah Tanah di Haishi. Dia Mengwei Seisiniwa, Pelabuhan Kargo di Haishi. Bahkan keluarga Yu tidak berani menyinggung Raja hidup ini. Kalau kamu tahu diri, segera panggil Bos Yu kamu. Liu Xiao, kamu hebat ya. Kalau kamu hebat, Mengapa masih mencari orang kecil seperti aku untuk beli gedung? Kamu. Liu Xiao kalau tidak bisa berargumen jangan langsung marah. Kayaknya tidak pantas deh. Urusanmu apa? Kamu mau selamatkan si tampan kecil ini? Aku akan marah. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Bagus. Ternyata kamu perempuan yang menyamar jadi laki-laki. Kamu percaya tidak aku bisa suruh Bos Yu pecat kamu? Mau perintah Yu Zongxian-nya. Kayaknya kamu belum cukup level deh. Kalau Tuan Qiu. Orang besar di matamu ini, bahkan tidak punya hak untuk menghadapku. Baik, ini tidak akan menghentikanku. Tunggu sampai pembeli gedung raja diumumkan. Aku akan beli dengan harga tinggi. Dengan kata-katamu tadi, yang menghina Tuan Qiu, cukup untuk membuatmu mati, tanpa tempat dikubur. Qing Wuyong, sudah cukup. Kamu mau mati. Jangan libatkan aku. Kamu tahu tidak, menyinggung keluarga Liu, menyinggung Tuan Qiu. Apa konsekuensinya? Yan, jangan hiraukan dia. Hasil lantai raja akan segera diumumkan setelah aku mendapatkan lantai raja. Cukup dengan Pak Qiu menggerakkan jarinya. Anak ini akan selesai. Ternyata anonim. Mungkin ada orang penting, tidak mau membuka identitas. Sial. Lalu siapa yang harus aku cari untuk mendapatkan lantai raja? Anak brengsek. Kamu tertawa apa? Jangan-jangan kamu mau bilang pemilik rumah misterius yang anonim itu, Arle Camo. Kamu mau beli lantai raja, berlutut dan minta padaku. Mungkin aku akan pertimbangkan. Kamu pasti mimpi di siang bolong. Belum sadar juga. Baiklah. Maka aku akan membuatmu sadar dengan pukulan. Katanya urusan kecil seperti lantai raja. Kamu tidak bisa selesaikan barang dari keluarga Liu. Jangan harap bisa dapat.
Tolong beri waktu lagi. Aku akan segera cari orang. Pasti kunci lantai raja bisa kamu dapat. Qin Wuyong, cukup sudah. Kalau bukan karena aku menahan. Dengan kekuatan dan kekayaan Liu Xiao, seujung jari saja bisa menghancurkanmu. Seperti kamu ini, bahkan satu toilet di Istana Jinyu tidak mampu beli. Bagaimana mungkin mengerti dunia orang kaya? Orang sampah seperti aku. Orang sampah seperti aku bisa membuat namamu ada di atas. Liu Fanghao bisa. Orang sampah seperti aku bisa membuat namamu ada di atas. Liu Fanghao bisa. Orang ini gila lagi. Orang dengan delusi seperti ini seharusnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Liu Xiao. Bagaimana bisa terlibat dengan terus-menerus ini? Ya. Qin Wuyong, kamu koma selama 10 tahun. Aku menunggu di rumah sakit selama 10 tahun. Tapi aku tidak menyangka setelah kamu akan menjadi seperti ini. Penuh kebohongan. Tidak tahu malu. Benar-benar membuatku kecewa. Aku tidak pernah mengatakan padamu satu kata pun bohong. Kamu sendiri yang terlalu rendah pandanganmu. Tidak bisa melihat dengan jelas. Aku tidak menyalahkanmu. Aku yang tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak bisa melihat dari awal. Kamu hanya orang yang munafik dan tidak tahu diri. Badut. 10 tahun ini berapa banyak tulusan. Kamu sendiri yang tahu. Tapi kamu orang yang dingin. Dan aku tidak. Jadi, mengingat perasaan kita dulu, aku bersedia memberikan lo uang ke tanganmu sebagai kompensasi. Nanti, kamu akan tahu, aku Qin Wuyong sebenarnya punya berapa banyak. Mari Karwa. Baiklah, aku ingin melihat. Bagaimana kamu akan memberikan lo uang padaku? Hei, CEO Zhang, masalah pembelian lo uang. Ada sedikit perubahan. Bisakah kamu membantu saya menghubungi CEO Yu? Nama pemilik Luang Sedakilir. Siapa sebenarnya yang membeli Luang? Bagaimana bisa dia? Nama pemilik Luang ini. Ternyata Youyan. Ini pasti ulah Liu Xiao. Liu Xiao Demi, selebriti internet ini benar-benar royal ya. Yan, masalah Raja Gedung sudah hampir selesai. Yang Master Lu, apakah kamu yang melakukannya? Tentu saja aku. Kalau bukan aku siapa lagi? Aku benar-benar sempat berpikir, itu adalah Qin Wuyong yang melakukannya. Benar-benar gila. Terima kasih ya Master Liu, aku pasti akan menjaga dengan baik. Kunci Raja Gedung. Bukankah kamu mengubah pemilik Raja Gedung menjadi namaku? Aku hanya menyuruh ayahku untuk berbicara dengan CEO Yu. Tidak menyangka si tua ini bekerja begitu cepat. Memang hebat ya Master Liu, dengan mudah mendapatkan Raja Gedung. Tentu saja, aku bukan seperti beberapa mantan pacarmu yang bisa dibandingkan. Liu Fanghao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Qin, ini adalah masyarakat yang kuat memangsa yang lemah. Ada orang lahir dengan uang untuk dibelanjakan. Ada yang lahir dengan kekuasaan untuk digunakan. Dan kamu lahir hanya untuk menderita. Oh ya, minggu depan, aku dan Yanyan akan mengadakan pernikahan di Jinyu Palace. Ini adalah undangannya. Nanti, kami berdua akan menjadi sepasang kekasih. Dan beberapa orang hanya bisa menjadi anjing. Oh maaf. Dia punya aku. Aku akan menemani. Aku akan menemaninya. Bagus juga. Buruh pabrik cocok dengan preman. Siapa yang berani bilang cucu saya ini cuma pekerja biasa? Anda ternyata cucu payu, cucu perempuan. Ada APA, ada masalah Liu Xiao. Tidak berani. Hakyu, Anda harus pastikan putri Anda memperhatikan bayi. Jangan sampai tertipu oleh preman ini. Preman. Nah dia itu. Qin Wuyong. Pak Yu tidak akan membiarkan orang seperti Tuan Qin. Pak Yu, jangan sampai Anda tertipu oleh anak ini. Preman seperti ini, bahkan tidak pantas menggosok sepatu Anda. Tuan Qin, kenapa masih pakai baju rumah sakit? Mungkin sedang tidak enak badan. Saya yang kurang memperhatikan. Begini saja, saya akan menyiapkan untuk Tuan sebuah ruangan VIP dan menyiapkan hidangan yang ringan. Sebagai permintaan maaf saya. Maaf merepotkan Pak Yu. Silakan ke sini. Anak ini siapa sih? Bisa membuat Pak Yu begitu sopan. Saya kan sudah kenal dia. Cuma orang miskin. Bagaimana dengan Pak Yu? Hanya tidak ingin acara pembukaan dirusak oleh orang miskin ini. Jadi dia sopan untuk memintanya pergi. Tidak apa-apa. Aduh, penolong saya. Pak Yu, tidak perlu begitu. Dulu, cuma bantuan kecil saja. Panggil saya Xiao Qin saja. Tidak berani. Di belakang Xiao Qin, ada orang nomor 1 di daftar kekayaan Chen. Kau pada Yu lagi. Ada rahmat yang menyelamatkan jiwa. Bagaimana bisa begitu kasar? Tuan Yu, banyak yang kau tahu. Teman Qin, yakinlah, hubungan Anda dengan grup Tianyuan harus tutup mulut. Selain itu, karena teman-teman Qin bisa melihat istana Jinyu, aku akan memberikannya padamu. Apa itu sebagai hadiah pertemuan? Tuan Yu tertawa. Aku hanya merasa, desain raja bangunan ini lebih menarik. ITU, tapi desain Tau kecil kita. Tau Castle. Ini, tapi bangsawan keluarga kami. Berbicara, kalian berdua, dan kontrak pernikahan. Apa kontrak pernikahan? Tidak December 10 tahun terakhir, untuk menemukan teman Anda. Saya juga menyelidiki, tanpa diduga, kau ternyata teman lama Qin. Putra tertua dari Qin Sanping. Hanya saja, tetap di luar. Namun, Kyoyarga Yukami, ini benar-benar kota, keluarga Qin pertama. Tahun itu, sudah menikah. Namun, teman Qin kau masih muda. Tau kecil kita, belum tentu bisa naik. Cekak, teman Qin jika kau mau. Apa kata kakek? Baik. Udah deh. Kalau kamu suka sama rumah mewah itu, aku bakal suruh orang ngirim kunci ke kamu. Makasih ya atas bantuannya. Aku Yu Zhongxian.
Segera kirim kunci rumah itu ke aku. Halo, aku kasih tahu ya soal pernikahan itu. Aku gak bakal ngakuin. Udah zaman apa lagi bicara soal pernikahan. Tenang aja Nona Su, perjanjian nikah itu cuma bercandaan orang tua aja. Bukan kamu yang bilang gak mau ngakuin. Ini kunci rumah mewah itu. Simpan baik-baik. Ini bukan cuma buat buka pintu rumah mewah itu. Lah buka apa lagi? Nanti kamu tahu sendiri. Oh iya, mereka mau ngadain pesta pernikahan di Jinyu Palace. Perlu aku bantu bikin rusuh. Gak usah, sebarin aja. Pernikahan tetap jalan. Kalian kan udah putus. Makanya tetap jalan. Sejak aku balik gak ada yang ribut. Harus cari hiburan sendiri. Aku penasaran. Pertemuan di pesta pernikahan. Selamat ya Pak Liu. Dengar-dengar hari ini Pak Qiu bakal datang langsung. Pasti dong. Pak Liu kan orang kepercayaan. Pak Qiu. Makasih Pak Li. Wah, lihat siapa nih. Qin Wuyong. Berani juga kamu datang. Kalau gak datang, sepertinya pernikahanmu tidak akan terjadi. Apa? Apa maksudmu? Tanpa kamu, aku tidak bisa mengadakan pernikahan. Kamu pikir, kamu pengantin pria atau pengantin wanita? Kamu ini siapa sih? Kamu bisa tanya Yu Zongxian, apa yang aku katakan benar. Jangan berpikir saat upacara pembukaan. Yu bersikap baik padamu. Kamu pikir dirimu benar-benar seseorang. Dia hanya takut kamu mengacau. Kamu benar-benar pikir dirimu ini siapa sih? Benar. Bahkan berani menyebut nama Yu. Berani sekali. Qin Wuyong, kamu sampai mengejak ke sini. Youyan, selamat menikah. Siapa yang mau hadiah murahanmu? Qin Wuyong, kamu sengaja membuatku malu ya? Liu Fanghao yang mengundangku. Yang membuatmu malu bukan aku. Dia. Dia bilang datang ya datang. Aku bilang pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Youyan, aku tanya kamu terakhir kali. Di sini ada sesuatu yang kamu impikan. Kamu mau atau tidak? Mau. Barang yang kamu sentuh, melirik saja. Aku takut ketularan kemurahan. Pergi. Baiklah. Kesempatan sudah kuberikan. Aku tunggu lihat kamu menyesal. Saud Erchin, jangan pergi. Aku masih punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Semuanya, aku ingin memperkenalkan. Orang ini adalah mantan pacar Yanyan yang sekarang dalam keadaan koma. Pro. Yanyan sudah lama bersamamu dan dia banyak menderita. Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Kamu hanya orang lemah yang terbaring di tempat tidur. Tidak bisa bergerak. Tapi untungnya, ada aku yang sering merawat Yanyan. Kedepannya, aku akan berusaha lebih keras. Berjuang lebih giat. Pasti akan merawat Yanyan kita dengan baik. Liu Xiao, dia sengaja datang untuk mengacau. Cepat usir dia. Nanti Qiu Ye akan datang. Jangan biarkan orang gila ini merusak hari penting kita. Ingin merusak pernikahanku. Dia belum mampu. Yanyan, aku penasaran. Apa yang dia berikan padamu? Kamu tidak penasaran? Dia cuma orang miskin yang egois dan barang yang dia berikan pasti cuma untuk menyebalkan. Apa yang terjadi? Mantan pacar Yo juga membeli rumah. Kunci kuno seperti itu. Siapa yang masih pakai kunci seperti itu? Bahkan kunci pengaman pun tidak mampu. Kamu pikir dengan ini, kamu bisa memenangkan hati Yanyan? Yanyan, kunci ini sudah beberapa tahun ya. Tapi buat kamu, ini juga bisa dibilang investasi besar. Cuma, kamu ini, beli ruang bawah tanah ya? Atau nyewa? Rumah tua kecil. Di atasnya kan ada tulisan. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Raja Gedung. Semuanya lihat ya. Ini adalah imajinasi orang miskin. Kunci Raja Gedung Jinyu. Di mata orang seperti dia. Orang kaya raya yang bisa tinggal di Raja Gedung. Pasti pakai kunci seperti ini buka pintu. Kasih. APA America. Di depan pintu juga pasang kabel listrik. Parkir motor listrik. Cuma gurauan aneh seorang desainer. Aku bisa apa? Saud Erchin. Sudah lebih dari 10 tahun. Jangan bilang kamu nggak tahu. Kita orang modern. Pakai konsep pintu seperti APA. Ah ini wajar. Aku kasihan sama kamu. Qin Wuyong, kamu masih berhayal punya kunci Raja Gedung. Sadar dong, posisi Liu itu. Seumur hidup kamu nggak bakal bisa sentuh. Jangan main drama di sini. Lihat berlian ini. Kamu satu pun nggak mampu beli. Apalagi yang dipasang ini. Dan Yu Pei ini. Ini barang kuno dari dinasti Qin. Liu beli dengan harga 1 miliar. Kasih ke aku, kamu mau bandingin apa sama dia? Kenapa Kuan Yu Pei ada di Liu? Masih dinasti Qin. Dinasti Qin pakai font ini. Kamu yakin? Qin di sini adalah Qin dari dinasti Qin. Maksudmu apa? Maksudku,
ingin naik ke atas, banyak-banyak baca buku. Sudahlah, Qin Wuyong, mengingat hari ini, kamu sudah membuat semua orang tertawa. Cepat bawa barang jelekmu ini. Carilah tempat duduk. Acara hari ini lumayan. Abalon ganda truk flag putih. Cepat pergi. Kamu yakin? Benar tidak mau kunci ini? Kamu yakin? Benar tidak mau kunci ini? Sekarang masih bisa menyesal. Cukup dengan geser kakiku sedikit. Gedung mewah ini, kalian masih punya kesempatan. Aku, yang membeli gedung mewah ini, adalah Liu Xiao. Apa hubungannya denganmu? Sudah bisa ditebak. Kunci di bawah kakimu. Mana mungkin asli? Kalau begitu, kunci gedung ada di tangan kalian. Yan, keluarkan kunci gedung mewah. Biarkan mantan pacarmu yang miskin ini meluaskan pandangan. Bukan. Liu Xiao, bukan kamu yang mengurus gedung mewah ini. Dan tidak memberiku kunci. Tapi gedung mewah ini atas namamu. Tapi kamu malah minta kunci padaku. Kamu 2 hari ini tidak mencari orang dari Jinyu Palace. Aku sudah mencari. Aku terus mencari. Mereka bilang, kunci sudah diambil orang. Aku kira kamu yang ingin memberiku kejutan. Kejutan apaan? Bagaimana? Tidak bisa mengeluarkannya. Apa yang terjadi? Jangan-jangan benar-benar tidak ada kunci. Tidak mungkin. Ini kan keluarga Liu. Qiuyarga besar yang terkenal di Haishi. Malu deh. Bukankah kamu cukup akrab dengan Pak Yu? Bagaimana kalau kamu langsung tanya Pak Yu? Semuanya harus aku yang tanya. Apa gunanya kamu? Tuan Lu, jangan marah dong. Iya. Katanya hari ini, Nona Su dari keluarga Yu akan datang. Nanti pasti aku tanya dia. Tidak perlu tanya. Banyak sekali hadiahnya. Keluarga Yu benar-benar dermawan. Tuan Lu memang hebat di USIA Muda. Bahkan Pak Yu pun ingin menjilat. Nona Su bisa datang. Sungguh kehormatan bagi aku dan Yan dan membawa begitu banyak hadiah. Kak Su benar-benar boros. Ia terlalu mahal. Pak Qin, ini adalah hadiah dari grup Yu untuk pemilik istana Jinyu sebagai tanda terima kasih dan juga hadiah yang dipilih langsung oleh kakek saya. Mohon Pak Qin, jangan menolaknya. Tidak terlambat kan? Kamu datang khusus untuk menonton drama ya? Apa Nona Su salah? Bukankah nama di istana ini adalah nama Yan? Tuan Liu bercanda. Pada hari lelang, saya tidak tahu nama siapa yang tertulis. Saya hanya mengikuti perintah kakek melakukan tugas. Pada akhirnya siapa yang punya kunci istana? Dialah pemilik sebenarnya. Ya bukan begitu. Nona Su, jangan sampai kau tertipu oleh si miskin yang suka mengada-ada ini. Kunci di tangannya itu palsu loh. Ya ampun Tuan Qin, benarkah itu palsu? Padahal kau sendiri yang memberiku kunci ini. Wanita ini benar-benar suka berakting. Sudahlah, mari temani dia sebentar. Kalau begitu Nona Su, bagaimana cara membuktikan keaslian kunci yang kumiliki ini? Bagaimana kalau kita coba ke lantai atas? Tidak perlu. Tidak semua orang berhak melangkahkan kaki ke wilayah Raja Gedung. Ada satu cara lagi untuk membuktikan keaslian kunci. Yaitu aku. Yang bisa memverifikasi keaslian kunci adalah gembok di dadaku ini. Qin Wuyong, jika kunci yang kau pegang bisa membuka gembok di dadaku ini, maka tak ada yang bisa meragukan statusmu sebagai pemilik Raja Gedung. Ini tidak pantas. Nona Su, mengapa kau memberi kesempatan pada si miskin ini? Tidak usah repot. Aku yang akan mengusirnya keluar. Berani kau. Nona Su, maaf sebelumnya. Cepatlah buka, kalau tidak kusuruh mereka mengusirmu keluar. Tidak mungkin. Kansai, kunci yang dipegang Qin Wuyong, ternyata adalah kunci asli pemilik Raja Gedung. Tidak mungkin. Kembalikan. Itu kunci milikku. Mau apa kau? Yan, awalnya aku hanya ingin menepati janji untuk mengantarkan kunci ini ke tanganmu. Kalau kalian semua tidak mau, jangan nanti minta tolong padaku. Apakah orang yang memberikan gedung mewah itu padaku? Benar-benar. Qin Wuyong, kamu berhenti. Qin Wuyong, kamu berhenti. Aku mengerti. Dia yang membantumu. Dia adalah putri dari grup Yu. Kamu mendekatinya hanya untuk mencuri di perusahaannya. Tampaknya, putri ini tidak begitu hebat. Terpesona oleh seorang preman sampai melakukan hal seperti ini. Dia gila, meskipun keluarga Liu sedang jaya 2 tahun ini. TAPI Barrison Denken Qiuyarga mungkin tidak terlalu cocok. Inikah caramu berbicara dengan kakak Su? Nona Su, kamu juga tahu. Yan hanya si orang Celebrity Castle, tidak berpendidikan. TAPI, apa yang dia katakan, ada benarnya juga. Nona Su, kunci gedung mewah ini. Apakah Xiao Yu salah? Kamu juga tahu, gedung mewah ini adalah persiapan yang aku siapkan dengan hati-hati untuk hari ini menghormati kakek Qiu. Nanti kalau kakek Qiu datang dan melihat keadaan seperti ini, aku dan kamu akan sulit menjelaskan. Aku heran. Kamu adalah anjingnya kakek Qiu. Aku bukan. Kamu yang sulit menjelaskan. Apa hubungannya denganku? Kamu, Nona Su, aku hanya menghormati kakekmu. Baru kasih kamu sedikit muka. Jangan terlalu lancang. Siapa yang tidak tahu di kota Hai? Qiu Ye adalah Raja bawah tanah. Pemilik sebenarnya gedung itu. Sebentar lagi Qiu Ye akan datang. Kalau kamu membuatnya marah, meskipun kakekmu ada di sini, dia tidak bisa melindungimu. Qiu Bai ya, sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Sekarang dia begitu hebat ya. Menyapa Qiu Ye. Kamu cucu perempuan Yu Songxian ya? Kenapa ketemu aku? Kenapa tidak menyapa? Aku tidak butuh apa-apa darimu, juga tidak pernah menyakitimu. Kenapa harus menyapa?
Gadis kecil yang dimanja. Memang pintar bicara ya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga punya latar belakang orang terkaya di kota Hai? Maaf tidak menyambutmu, tapi kalau mau aku menyapamu, aku takut kamu jadi pendek umur. Apakah kamu anak laki-laki yang bernama Kin ini? Dia mencuri kunci gedungmu dan terus membual. Bilang gedung itu miliknya. Loh, gedung mewah seperti itu. Hanya orang seperti kamu yang pantas tinggal di sana. Orang seperti dia yang tidak punya kekuasaan pantas bermimpi memiliki barangmu. Ini benar-benar tidak menghargaimu. Dia tidak hanya bekerja sama dengan Suta, mencuri kuncimu, tapi juga memanfaatkan propertimu untuk pamer di sini. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Brengsek. Barang seperti kamu. Terus-terusan ngeliat dada cewek. Gak baik deh. Urusan lo apa? Yanyan itu istri gue. Kiyu Ye bebas ngeliat selama dia mau. Jangan hiraukan dia. Lo ngajarin gue gimana caranya? Sampai-sampai cewek sendiri gak dibela. Lo itu siapa sih? Semua gara-gara dia. Dia ini yang nyebarin fitnah. Gue udah bantu lo dapetin lowang. Yang harus dihukum itu dia. Cepetan deh nyembah minta maaf. Amar Xiaoyi, lo gak bakal kuat nanggungnya. Ah, beneran? Semua pergi. Enyah. Kiyu Ye beneran marah. Dia pasti mati. Dia salah pilih musuh. Bernie yang China Lu Shao. Ini akibat yang pantas buat dia. Berurusan Xiao Yin Jiliet. Kayaknya bukan dada gue, tapi Yu Pei ini. Qin Yong juga ngeliatin Yu Pei ini. Jangan-jangan Yu Pei ini ada sejarah khusus? Qin Yong bilang bukan Qin dari dinasti Qin. Ini maksudnya apa ya? Barusan Qiu Ye bilang, siapapun gak boleh masuk. Su Xiao Jie berani banget. Mau nentang Qiu Ye apa? Yowian, Qin Wuyong sebenarnya ada masalah apa sama lo? Sampai-sampai lo pengen dia mati. Tahu gak sih, kalau kita gak masuk sekarang buat nyelamatin dia, mungkin gak bakal bisa keluar lagi. Su Xiaoji berkendal. Yang pengen dia mati bukan kita. Maksud lo, Qiu Ye gak bisa bedain orang? Jensa kemana orang Jie bersalah? Kalian gak mau masuk, aku akan menyelamatkannya. Menghampiri dan memeluknya tidak pantas kan? Istriku masih di sini. Baik. Kalian tunggu saja. Tunggu. Lebih baik tunggu sampai kamu mengurus mayat pacarmu. Ketua Klub Cakar Naga Kyubai. Segera temui sang naga. Ketua Klub Cakar Naga yang terhormat memegang jaringan informasi terbesar di ibu kota. Biasanya hanya bertugas di ibu kota. Bisa bertemu di kota kecil seperti Haixi. Cukup sulit ya? Tidak. Sekarang dia adalah Kaisar Haixi. Maafkan hamba sang naga. Ayah angkat kenapa harus menyembahnya? Dia hanya seorang yang lemah. Pacar, aku akan membantumu mengakhirinya. Iris jangan kurang ajar. Suka berbicara seperti itu padaku. Tidak dihitung. Kalau berani ayo kita bertanding lagi. Baiklah. Mau bertanding lagi? Tidak, lepaskan aku. Kurang ajar. Kamu tahu tidak siapa yang kamu langgar. Orang ini adalah yang membuka dan memperluas wilayah untuk negara Xia. 4 penjuru tunduk pada Raja Naga dari kuil naga sejati. Hah, kamu kalah di tangan sang naga. Masih ada yang tidak puas. Cepat minta maaf. Sang naga. Iris tahu salah. Mohon hukuman dari sang naga. Adapun bawahan yang meninggalkan posnya dan datang ke Haixi adalah untuk menyelidiki sebuah kasus 10 tahun lalu tentang keluarga Qin. Maksudmu, kalung raja di dada Yoyan. Sang naga bijaksana. Benar, itu adalah kalung raja keluarga Qin. Benda milik keluarga Qin di ibu kota. Kenapa bisa sampai di kota kecil seperti Haixi? Di tangan keluarga Liu. Apalagi Qin Jia Wang Yupei. Dulu di istana, naga sebenarnya sudah pensiun dari daratan. Qin Jia juga ikut pindah seluruh keluarga. Dan tuan naga jejakmu hilang begitu saja. Jadi di tengah kekacauan, Qin Jia juga kehilangan sejumlah harta. Sialan, kepala ruang naga bertugas di luar. Kamu kepala ruang cakar naga, bertugas menjaga dalam dan mengumpulkan informasi. Tapi hal kecil ini saja tidak bisa dilakukan. Kamu tahu tidak, Yupei itu seperti kehadiranku sendiri. Bisa menggerakkan seluruh dana triliunan dari grup Tianyuan. Bisa membuat semua orang di ruang cakar naga antri untuk melompat ke laut jadi makanan ikan. Jauh lebih penting daripada kepalamu ini. Iya. Cari Pao Hen ini setelah menerima kabar bahwa harta Qin Jia muncul kembali di kota laut. Langsung bergegas ke kota laut untuk mencari. Pencarian ini berlangsung selama 10 tahun. Tidak menyangka tuan naga juga ada di kota laut. Kepala ruang cakar naga yang terhormat mencari selama 10 tahun, tapi tidak menemukan apa-apa. Sepertinya kamu terlalu nyaman jadi raja bawah tanah, sampai lupa siapa yang memberimu kekuasaan ini. Bawahan tidak berani. Benar-benar tidak berguna. Untungnya dulu, rencana naga tersembunyi tidak diketahui. Kalau tidak, Anfei. Yang mulia hitam opium. Hitam opium. Ada. Ambil sisa orang di ruang naga. Segera selidiki dengan siapa yang memegang sisa harta lama Qin Jia. Ya. Kyubai, hentikan pikiran kecilmu itu. Setelah ini pergilah sendiri untuk menerima hukuman. Yang paling penting adalah mengambil kembali Yupei dari kepala keluarga Qin. Tuan naga,
Di Tiangan Bawahan, kebetulan baru saja menyita barang dari keluarga Liu. Bagaimana kalau kita gunakan ini sebagai sirap pertukaran? Kamu sudah jadi raja bawah tanah selama 10 tahun. Jangan-jangan kamu sudah merasa seperti preman jalanan. Menjadi manusia itu, yang paling penting adalah kejujuran kamu tahu. Ya, Barusan ketika kamu melihat Liu Pei itu, hampir saja kamu bocor. Kalau tidak aku cepat-cepat menghentikanmu. Keluarga Liu pasti akan langsung tahu rahasia di balik Liu Pei itu. Bagaimana mungkin mereka akan menyerahkannya? lalu apa yang harus dilakukan bawahan ini? Tuan Naga, silakan perintahkan. Yoyan, wanita itu tidak bodoh. Ingat jangan langsung meminta Liu Pei. Kamu baru saja bilang menyita barang dari keluarga Liu. Benar. Keluarga Liu ini bukan orang baik. Mereka banyak menyelundupkan barang terlarang. Tuan Naga, barang ini bernilai miliaran. Kalau sampai hilang, keluarga Liu hanya tinggal menunggu waktu untuk bangkrut. Kemarilah. Tuan Naga tenang. Bawahan ini segera melaksanakannya. Kakek, Xiao Tao, ada apa? Kamu bilang di telepon. Qiu Bai menangkap Tuan Qin. Kok bisa begitu? tidak ada waktu untuk menjelaskan panjang lebar kakek. Ayo cepat kita pergi menyelamatkan. Tunggu dulu Xiao Tao. Meskipun disebut keluarga Qin yang nomor 1 di kota ini, berhadapan dengan Qiu Bai pun harus berpikir ulang. Apalagi kita. Jangan gegabah bertindak. Tidak bisa kakek. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak akan membiarkan keluarga Yu terlibat. Meskipun itu sarang naga atau gua harimau, aku akan tetap masuk. Xiao Tao. Jangan buang-buang tenaga. Nona Su, daripada membuat keributan di sini, lebih baik panggilkan dia ambulans. Aduh, tidak. Sepertinya lebih cocok memanggil mobil jenazah. Kamu bilang, memanggil mobil jenazah untuk siapa? Qin Wuyong, kamu baik-baik saja, syukurlah. Kakek, Dia masih berdiri. Emang Qian Tuan Shu hari ini sedang berbahaya. Tentu saja aku baik-baik saja. aku sangat khawatir padamu. Tidak apa-apa. Oh iya. Ini ambillah. Kamu mau memberikan gedung raja padaku. Kenapa? Anggap saja sebagai hadiah untuk seorang wanita yang berani masuk ke sarang naga dan gua harimau sebagai penghargaan. Kamu sudah dengar semuanya. Dengan hak apa kamu memberikan gedung raja? Itu jelas milikku. Kembalikan padaku. Milikmu. Jika bukan karena Qin Wuyong masih ingat kenangan lama seorang selebriti internet, bagaimana mungkin bisa muncul di proyek properti Jinyu Palace? Sadar dong, jangan bermimpi. Sekarang ini adalah hadiah yang dia berikan padaku. Kamu yang bermimpi. Sudah cukup keributannya, Nyonya Liu. Aku sendiri yang memberikan kunci gedung raja padamu, tapi kamu sendiri yang menolaknya. Sekarang menyesal sudah terlambat. Kunci gedung raja ini jatuh ke tangan Su Tao, si gadis kecil ini. Bagaimana kalau kira? Dasar tidak berguna. Gedung raja sudah ada pemiliknya. Masa iya? Kamu meniru saya si orang raja bawah tanah untuk merampok. Bahkan rumah kecil saja kamu tidak bisa atasi. Menurut saya barang keluarga Liu, kamu tidak inginkan lagi. Mohon tenang. Dalam 3 hari, kalau kamu tidak memberi saya jawaban, barang tidak bisa diambil. Nyewa juga harus kamu tinggalkan. 3 hari. Bisakah kamu memberi waktu lebih? Mohon tenang. Ini semua salah kamu si pembawa sial. Setiap hari hanya tahu membuat masalah. Kamu memukul saya lagi. Memukul kamu kenapa? Dan membawa you pay kilyarga kami. Ambil ini. Qin Wuyong, kamu tunggu saja. Tuan Yu Nona Su, saya ada urusan dulu. Ah kamu, Nona Su kalau masih ada urusan, bisa datang ke alamat ini. Villa Wang Hai. Ini bukan yang disebut salah satu villa paling misterius di Haishi. Ada apa? Cucu perempuan saya yang selalu bilang tidak akan menikah dengan pria brengsek. Akhirnya tertarik juga. Kakek, Tidak perlu malu. Sebenarnya kamu juga tunangan resminya. Semangat mengejar. Kakek. Percaya padamu. Qin Wuyong. Saya pasti akan menaklukkanmu. Nona Suya, saya asisten pribadi Tuan Qin. Silahkan ikut saya. Memiliki gedung sebesar ini dan asisten pribadi secantik ini, Qin Wuyong sebenarnya siapa ya? Kaki panjang ini. Aku. Nonsu tunggu sebentar, Tuan segera datang. Tuan Nonsu sudah datang. Sudah tahu. Selain itu bawahan sudah menyelidiki harta karun keluarga berpindah tangan beberapa keluarga besar lainnya di Haishi. Tapi mereka tidak tahu asal-usul harta karun ini, hanya mengira itu barang antik biasa. Beritahu Qiu Bai dan Lin Wanzong bisa melempar umpan. Ya. Kamu ini, Bagaimana? Tidur sebentar bangun. Sudah tidak kenal. benar-benar kamu, Qin Wuyong. Lalu siapa lagi? Kamu benar-benar Qin Wuyong ya. Lalu siapa lagi? Tiba-tiba jadi ganteng. Aku sampai tidak mengenalimu.
Ternyata kalian cewek suka tipe seperti ini. Kalau begitu kalau aku sampai kehabisan akal menjual ketampanan, pasti ada peluang besar. Kamu masih perlu menjual ketampanan. Lihat sekelilingmu. Sekarang sudah banyak cewek cantik. Mana ada yang memuji diri sendiri secara tidak langsung seperti ini. Kamu. Anfei, turun dulu. Ya Tuan. Hei, kamu tadi tidak cemburu kan? Bangsat. Kalian berdua bangsat. Ayah, maka tidak ada gunanya. Hal itu tidak bisa menyalahkan saya. Ini bukan karena Yoyan. Mantan pacar itu datang untuk membuat masalah. Hal tidak akan berkembang. Ketitik sekarang. Aku bilang kau akan terburu-buru keluar. Kau harus tetap. Wanita apa yang kamu bicarakan? Cari mati. Berhenti berisik. Sekarang, sudah tidak hanya kebangkrutan begitu sederhana. Jika 2 hari lagi, tidak bisa memikirkan cara jadi keluarga Liu kami. Tidak ada pintu yang bisa dilihat hidup-hidup. Tuan muda, ada kabar. Kabar baik. Apa kabar baik? Di luar menyebar. Mengatakan bahwa istri kakek sakit parah. Selalu mencari. Secara membabi buta bahan obat Tian Sue Bingmo. Pertanyaan kecil. 2 hari kemudian. Pada lelang Tianyuan Group. Kebetulan ada awan es salju. Baik. Aku tahu. Anda pergi untuk menjelajahi. Lihat lelang ini. Siapa yang berpartisipasi? Ya. Ya. Jika ini masalahnya, kita akan mengambil foto langit salju dan es. Jadi, kakek Q akan, barang kami kembali. Keluarga kami. Kita tidak harus mati. Bahan obat yang langka. Harga harus mahal. Selain itu, lelang Tianyuan selalu terbuka untuk orang kaya dan kaya. Mereka bukan uang buruk. Hari ini, batch barang kami terlalu lama ditahan. Sekarang perusahaan kita bisa mengeluarkannya. Modal kerja terlalu sedikit. Tidak bisa menembak. Dengan ayah, mari kita ambil saja yuyu putih ini. Pai Yu ini. Tahun itu, hanya 100 juta bunga. Dari pedagang 2 arah. Dibeli. Ayah. Aku bisa melihat Yu Pei ini. Yu ini. Nilainya jelas tidak positif 100 juta. Setidaknya 10 miliar. Saya menyarankan Anda. Atau lebih baik bagus untuk menjual sepotong Yu Pei. Apa maksudmu? Aduh. Wajah sakit. Tidak ingin mengatakan apa-apa. Istri. And I hate ITU. Ini terakhir kali. Itu semua buruk bagiku. Aku tidak terlalu mencintaimu. Jadi, ceritakan padaku tentang Yu Pei. Kalau begitu oke. Aku akan member Hu Anda. Yang ini dikenakan oleh you. Kata Ki itu. Bukan Qin dari dinasti Qin. Tapi, Qin di rumah. Rumah Qin. Yang Qin rumah. Tentu saja. Keluarga pertama kota. Rumah Qin. Tidak akan cemburu. Aku tidak. Siapa yang akan memakan cuka Anda? Dekat. Dia? Apa yang dia inginkan? Pemilik ikan sudah ketagihan. Ikan apa? Lelang Tianyuan 2 hari kemudian juga minta Nona Su untuk membantu. Tuan bertanya, selain keluarga besar di kota, pada lelang Tianyuan ini, Nona Su dari grup Yu dan Qin Wuyong juga akan ikut. Bagaimana orang ini selalu menjadi hantu? Sepertinya saya menebak dengan benar. Yan, Misteri Apia Yang and the main Gon sekarang. Katakan yang sebenarnya. Qin Wuyong itu. Dengan keluarga pertama Hai, rumah Qin memiliki akar. Pai Yu ini. Pasti dari rumah Qin. Jika kalian menjual Yu ini, pasti akan jatuh ke tangan Qin Wuyong. Ini Qin Wuyong. Jika ada hubungan dengan keluarga Qin, kau bisa menendangnya, mendaki tempat tidurku. Anda tidak peduli. Anda hanya perlu tahu. Pai Yu ini penting bagi Qin Wuyong? Tidak, Pai Yu ini harus menjual. Tidak. Aku bilang Yu Pei ini harus menjual. Ayah, apa yang kau katakan? Aku bilang Yu Pei ini harus menjual. 1. Mari kita keluarga Liu. Tidak ada cukup likuiditas hari ini. Hanya Yu ini. Mampu mewujudkan dengan sepet. Kedua, kalau si Qin itu sangat menghargai Yu itu, maka kita bisa menjebak dia untuk menutupi kerugian kita dalam lelang Tian Sue Bingpo. Ketiga, acara pernikahan ini, keluarga Yu sudah sangat menyinggung Tuan Qiu. Kalau tidak menguras mereka, Miracle Pasty akan persing dengan kita. Tian Sue Bingpo, Anda bilang, kita sengaja menaikkan harga Yu. Agar Qin Wuyong memberi kita uang dan tidak mengganggu lelang kita. Tian Sue Bingpo. Benar. Qin Wuyong itu cuma orang miskin. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Dia tidak punya uang, tapi keluarga Yu punya. Bukankah dia ikut lelang karena Su tahu dari keluarga dalam lelang? Berapa banyak uang tunai keluarga Yu? Saya tahu persis. Tian Sue Bingpo, keluarga Liu, pasti akan mendapatkannya. Kalau begitu, apakah Yu ini akan dijual begitu saja? Wanita selalu ragu-ragu. Takut ini itu. Saya beri tahu Yu ini hanya melewati tangannya sebentar setelah dia keluar dari tempat lelang. Bagaimana dia membawanya keluar? Harus dia bawa kembali kepada saya. Saya akan menghabangi beberapa miliar besar. Kali ini, saya pasti akan membuat dia kehilangan segalanya. Sepertinya kalian berdua sudah mendengar barang lelang kali ini. Dengar-dengar lelang kali ini. Keluarga Liu mengeluarkan Yu Pei warisan. Benar.
Kalau Yan Shao suka, jangan pelit. Dan Sang Shao juga. Tentu saja. Tenang saja, beberapa keluarga besar di kota, kita saling membantu. Masa kita bar can kill yarga, yu yang baru kaya itu. Menginjak-injak kita. Maka tolong kalian berdua. Asalkan keluarga Liu mendapatkan Tian Sui Bingpo, barang dari Pak Kuo akan dibagi rata. Lihat apa? Wah, Qin Wuyong rupanya sudah dapat jodoh kaya ya. Memang benar-benar wanita kaya. Wah, kamu benar-benar tidak tahu malu. Seperti kamu si wajah putih, tidak punya kualifikasi untuk ikut lelang sebesar ini. Lelang seperti ini harus membekukan uang lelang. Kamu punya uang sebanyak itu. Dia tidak punya tapi aku punya. Ternyata begitu. Liu Xiao benar-benar pandai menebak. Keluarga Yu akan membayar uang lelang untuk Qin Wuyong. Biar aku tebak berapa. Jangan-jangan 50 miliar. Kamu. Liu Xiao tahu banyak ya. Tahu tidak hanya itu. Aku juga tahu, kamu mau membeli Yupei keluarga Qin. Benar kan? Tuan. Tidak menyangka ya Qin Wuyong. Aku tahu identitas aslimu. Rahasia ini, maukah aku, Rider Who Kill Yarga Qin? Kamu Qin Wuyong, akan hancur reputasimu. Tergantung suasana hatiku. Kamu berdoalah saja. Tidak menyangka keluarga Liu menyelidik begitu detail. Pasti mereka sudah siap. Ayahnya memang licik. Kamu malah tidak panik ya. Lalu kita harus bagaimana? Panik itu nggak ada gunanya. Panik bisa bikin uang muncul. Santai aja. Nanti kita lihat situasinya. Tuan, mending kita langsung aja ke grup Tianyuan. Batalkan hak lelang keluarga Liu. Nggak usah, aku malah penasaran. Rahasia apa yang bisa bikin aku hancur? Barusan aku deket sama dia. Ngomong apa sih? Aduh, ngomong apa lagi? Lihat tuh, dia kaget banget. Kira aku nggak tahu kegunaan Yupei ini. Aku nggak tunjukin kekuatan. Malah dikira aku cuma cantik doang. Iya Yan kita yang paling cantik. Paling cerdas. Jahat? Bener nggak sih? Kamu belum tahu. Udah deh, jangan bercanda. Sebentar lagi lelang Yupei dimulai. Kamu sebagai penjual nggak bisa angkat papan. Yang lain bisa dipercaya nggak ya? Tenang aja. Yan Shao dan Zhang Shao. Pasti bakal naikin harganya. Kali ini aku bakal bikin dia sengsara. Selamat datang semuanya. Di lelang Tianyuan kali ini. Lelang kali ini ada 5 barang koleksi. Yang pertama adalah obat langka, yang sulit didapat bahkan dengan uang banyak. Tian Sui Bingpo. Astaga, Tian Sui Bingpo. Bukan katanya Yupei yang dilelang dulu. Kenapa malah? Tian Sui Bingpo. Apa ini ulah kamu? Liu Xiao ini maksudnya apa? Lelang resmi grup Tianyuan. Bisa diatur sama orang kecil. Aku sudah urus semuanya. Nggak mungkin. Pasti ada kesalahan. Hei, ini adalah lelang Tianyuan. Saya sarankan kamu berpikir matang sebelum membuat keributan. Mengganggu ketertiban di sini. Saya akan meminta kamu keluar. Kamu. Tian Sui Bingpo lebih penting. HMPH. Suamiku, jangan panik. Kita hanya perlu mendapatkan Tian Sui Bingpo untuk menyelesaikan krisis keluarga Liu. Ini hanya Qin Wuyong saja. Tidak ada ancaman berarti. Dan bukankah kita sudah berencana untuk membiarkan Bao Pei melewati tangannya saja? Ya benar. Biarkan anak ini sombong sebentar. Sebentar lagi. Harga awal Tian Sui Bingpo 1 miliar. Saya tawarkan 10 miliar. Liu Chao masih begitu royal. Kenapa keluarga Liu mengirim bahan obat? Master Q untuk mengobati istrinya, mencari obat kemana-mana. Yang dicari adalah Tian Sui Bingpo ini. Siapapun yang bisa memenangkannya dan memberikannya kepada Master Q. Master Q akan menjamin kemakmuran keluarganya selamanya. Siapa yang tidak menginginkan barang bagus ini? Kamu suka. Maka saya akan menawar untukmu. Baiklah. Kamu membelinya untuknya. Menggunakan uang wanita untuk membeli barang untuk wanita. Orang yang lemah dan tidak tahu malu seperti kamu. Sungguh langka. Kebetulan. Saya juga belum pernah melihat yang menambah 10 miliar, 100 miliar. Maaf Liu Xiao. Terburu-buru. Siapa orang ini? Mina War Big Ganas. Itu pacar cantik Miss Su. Hanya karena bukan menggunakan uang sendiri. Tian Sui Bingpo diperkirakan bernilai lebih dari 100 miliar. Tawaran ini tidak sembrono. Beberapa orang menambah 10 miliar justru ingin mendapatkan kesempatan. Sayangnya ini adalah lelang, bukan pasar sayur. Tidak semua orang buta dan tidak mengerti nilai barang. Gadis ini pasti sedang mempermainkan kita. Abaikan dia, abaikan dia. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya takut kau tidak bisa mengikuti. 150 miliar. 200. 300 miliar. 400. 500 miliar. Kali ini keluarga Liu dan keluarga Yu benar-benar serius. Untungnya kita tidak ikut campur. Hebat pemuda Liu. Qin Wuyong, apa kau tidak berani ikut?
Atau memang tidak mampu mengimbangi? HMPH tadi bukannya kau sombong sekali? Jangan kira hanya karena bersandar pada keluarga Yu, kau sudah hebat. Kau hanyalah seekor anjing, milik seorang wanita kaya baru. Keluarga Liu menahan sejumlah barang. Ada masalah dengan rantai dana mereka. 500 miliar ini mungkin sudah batas maksimal mereka. Kalau terus dipaksa mereka akan bermasalah besar. Lihat wanita kaya barumu itu. Tidak punya uang lagi, tidak diizinkan untuk terus bertindak. Kamu sebaiknya nurut saja. Jadi anjing penurutnya. Jangan sampai demi harga diri pria, malah membunuh masa depanmu sendiri. Jangan khawatir, percayalah padaku. 600 miliar. Sebelumnya Tian Sui Bingpo di ibu kota tidak pernah terjual seharga ini. Keluarga Yu benar-benar luar biasa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Yu mengeluarkan 600 miliar? 650 miliar. Apa? Keluarga Liu masih bisa mengikuti? Bukankah keluarga mereka kekurangan dana? Kau pikir di balik Yoyan, hanya ada satu pendukung utama Liu Fanghao. Orang ini tidak sederhana. Selama bertahun-tahun dia juga sudah mendapatkan banyak. 700 miliar. Qin Wuyong. Apa Qin Wuyong sudah gila? Apakah keluarga Yu juga sudah gila? Liu Xiao tidak bisa menawar lagi. Qin Wuyong ini, pasti King kita akan teras minum. Makanya dia seenaknya, teras minakan harga. Jangan lupa, tujuan sebenarnya adalah Yu Pei itu. Tidak menawar lalu bagaimana? Qiu yang mendesak begitu ketat. Apakah kita harus mati semua? Lalu bagaimana? Kita sudah tidak punya uang lagi. Dua saudara, pinjamkan saya sedikit uang. Kiyoyaga kita ini satinafas. Asalkan saya dapat menawar Tian Sui Bingpo. Saya tidak akan menyanyiakan kalian. Liu Xiao harganya terlalu tinggi. Benar-benar tidak bisa menaikkan lagi. Kamu tahu usaha kita kecil-kecilan. Sebanyak apapun pinjamkan saja. Meskipun saya memohon kepada kalian. $888 miliar. Qin Wuyong, kamu kan hebat. Kamu ikut menawar. Selamat kepada Tuan Liu Fanghao. Dengan harga 888 miliar. Berhasil mendapatkan Tian Sui Bingpo. Wah, Liu Xiao benar-benar besar hati. Ya memang, keluarga Liu kan dasarnya kuat. Nona Qin Wuyong Su. Dunia ini memang kejam. Tidak punya uang harus minggir. Tian Sui Bingpo hanya satu ini. Tidak ada benda ini di tangan. Sat Xiao Yi Detong. Kalian yang menaikkan harga senaknya. Bersiaplah menghadapi kemarahan Qiu Ye. Tidak apa, jangan khawatir. Nanti keluar dari ruang lelang kamu langsung pergi. Sisanya biar saya yang urus. Ya sudah. Jangan pusing-pusing. Para tamu terhormat, mohon maaf menunggu. Barang lelang kedua kami akan segera dimulai. Yaitu Yu Pei, naga putih susu kambing. Yang langka di dunia. Milik keluarga Liu. Lehate ITU. Itu adalah hal yang selalu kamu impikan. Tapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Cepat minta bantuan pada si kaya kecilmu. Lihat berapa harga yang bisa dia tawarkan. Memang aku suka barang ini. Tapi barang yang sudah dipegang keluarga Liu, aku jijik. Hei si Qin. Jangan sok di sana. Asam karena tidak bisa mendapatkannya. Masih bilang jijik. Kurang ajar, kamu pasti tidak mampu membelinya. Orang seperti Liu Xiao mana ada uang untuk membeli. Bisa melihatnya di sini saja. Sudah merupakan keberuntungannya. Apa? Mereka meremehkanmu, aku akan membantumu membelinya. Menurutmu berapa harga barang ini? Ku dengar mereka bilang setidaknya ratusan miliar. Kalau persaingannya ketat, 600 miliar juga mungkin. Tapi kalau sampai 600 miliar, kita akan sedikit kesulitan. Tidak apa-apa. Giok naga putih susu. Harga awal 1 miliar. Para tamu yang berminat bisa mulai menawar. Memang giok yang bagus 2 miliar. 3 miliar. 5 miliar. Ini adalah harta yang Liu Xiao relakan dengan berat hati. Saudaraku pasti mendukung. Kalau begitu aku tawarkan 10 miliar. 20 miliar. Terima kasih atas dukungannya Yan Xiao. Terima kasih Zhang Xiao. Barang ini pasti barang bagus. Semua orang silakan menawar. Qin Wuyong benar-benar tidak bergerak. Apakah dia tidak menginginkan giok ini? Kamu tanya aku. Bukan kamu yang bilang dia akan menawar giok ini. Kenapa? Masih ingat kenangan lama dengannya. Sengaja membuatku susah. Liu Xiao, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu padaku? Aku setia padamu, dan sudah memberikan segalanya padamu. 2 miliar pertama. Ada yang mau menawar lebih tinggi. Mau ambil dengan 2 miliar saja. Tidak mungkin. Liu di lelang ini semuanya adio. Ini sudah kedua kalinya. Kenapa kalian berdua? Cepat naikkan tawaran. Tidak bisa. Liu, sebagian besar uang di akunku. Bukankah sudah kupinjamkan padamu? Kamu naikkan tawaran. Sama seperti aku. Hari ini aku akan jujur pada semua orang. Yu ini bernilai lebih dari 40 miliar. Bagaimanapun juga, kalian yang menang pasti untung. Jangan ragu. Lepaskan saja. Liu, kami mau menawar tapi harus punya uang. Iya. Walaupun Yu ini sangat berharga. Oh, hanya sepotong Yu. Jujur saja. Bagaimana kalau nanti tidak ada pasarnya? Itu kan seperti bertaruh nyawa. Jangan banyak bicara. Ayo tawar dan kamu juga. Kamu juga tawar. Qin Wuyong.
Bukankah kamu sangat ingin mendapatkan barang keluarga kita? Sekarang ada di sini. Kenapa tidak kamu ambil? Dasar penjahat. Jaga mulutmu. Kamu minta tolong padaku. Barangnya memang bagus, tapi sudah lewat tangan Liu, aku merasa kotor. Begini saja aku tambah 1 rupiah. 2 miliar 1 rupiah. Ada yang menawar seperti ini. Tidak bisa main serius ya. Yan Fan menawar 21 miliar. Liu. 21 miliar 1 rupiah. Kamu. Sang Jun menawar 22 miliar. 22 miliar 1 rupiah. Kamu sengaja ya. Yan Fan, udah nggak bisa. Yang Master Liu, kita masuk ke ruang lelang. Dana yang dibekukan cuma segini. Kalau nambah lagi itu penawaran palsu. Bisa bikin keluarga yang kena imbasnya. Yang Master Liu kita ini cuma usaha kecil. Kasih kita jalan ya. Bodoh. Kalian semua bodoh. Mr. Qin Wuyong Minawar. 22 miliar 1 rupiah pertama. Liu Fanghao, kamu salah orang. Di sini yang bisa bantu kamu nawar tinggi. Mungkin cuma aku satu-satunya pembeli. Berapa nilai Yu ini? Semuanya tergantung aku. Mungkin kamu bisa minta tolong sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu kamu nawar tinggi. Kamu pikir aku bakal minta tolong sama kamu? Ya udah, maaf ya. Tunggu aja bangkrut. Selamat kepada Mr. Qin Wuyong. Dengan harga 22 miliar 1 rupiah. Berhasil mendapatkan giok naga putih. Wah, 22 miliar. Ini pasti dapat harga murah ya. Tentu saja. Perkiraan harganya 400 miliar. Oh, cuma terjual 22 miliar. Kita baru aja lelang Tian Sui Bingpo. Pinjam saja banyak. Kok bisa gini ya? Yang Master Liu jangan panik. Setidaknya kita dapat Tian Sui Bingpo. Nanti ada Master Q yang jagain. Uang yang hilang pasti bisa balik lagi. Betul. Aku langsung cari Master Q. Carry Master Q. Yang Master Liu. Hari ini berkat bantuan Misu, drama ini bisa berjalan dengan lancar. Mr. King juga mainnya bagus. Berani ya? Berani mengejekku. Halo Tuan Qin. Ini UPI yang kamu beli. Baik, terima kasih. Lihat baik-baik si miskin. Kalau bukan karena keberuntungan, kamu pantas menyentuhnya. Dia ngerti apa tentang Yu? Barang bagus seperti ini malah disia-siakan. Yan jangan marah. Anggap saja, kasih ke pacar gelap Nona Su. Sudah dong kalian berdua. Masih bisa tertawa ya Liu Xiao. Kenapa? Utang 800 triliun itu nggak perlu dibayar. Segitu aja udah takut. Ya juga, orang miskin seperti kamu, nggak punya visi sama sekali. Kamu nggak ngerti. Seperti jaringan Tuan Qiu, seberapa besar nilainya. Aku membeli Tian Sui Bingpo. Aku adalah tangan kanan Tuan Qiu. Tengan Kanan Raja Bawatana. Kamu tahu seberapa pentingnya. Tangan kanan kaisar. Kamu mau jadi Kasim? Kamu. Aku malas berdebat denganmu. Maaf membuat Tuan Liu menunggu. Tian Shui Bingpo. Masa depan Liu Fanghao. Kekayaan keluarga Liu, semua bergantung padamu. Liu Xiao kita. Masa depan cerah, nanti keluarga Liu akan menjadi. Kamu kehormatan Tuan Qiu. Yan mulutmu manis sekali. Menghilang. Apa yang terjadi? Aku sama sekali nggak menyentuhnya. Itu menghilang di depan mataku. Qin Wuyong, kamu lihat. Apa aku berhalusinasi? Kamu tertawa apa, Qin? Maaf Liu Xiao. Lupa untuk melampirkan Anda petunjuk penggunaan. Salju dan es hari ini harus disimpan di dalam freezer yang terbuat dari es selama ribuan tahun. Bahkan jika Anda ingin menggunakannya di bawah 50 derajat, farmasi bisa berlaku. Jika digunakan pada suhu kamar itu akan. Petunjuk penggunaan. Apa maksudmu? Qin Wuyong Mister. Ini adalah hasil dari lelang Benshen. 80 miliar yuan yang Anda ambil. Apa artinya ini? Anda menjual Tian Sui Bingo. Anda lihat. Qin Wuyong, kau bermain denganku. Kau bahkan mempermainkanku. Ini adalah penipuan. Hei ini. Liu kurang aku sudah lama. Anda mengembalikan uang saya dengan cepat. Ya. Anda tidak mengatakan bahwa lelang berakhir. Hanya membayar uang? Tidak bisa. Lelang Tianyuan harus bertanggung jawab penuh hari ini. Jangan mau pergi. Anda melepaskan. Saya tidak longgar. Hari ini, jika Anda tidak memberi saya pernyataan, kau tidak ingin menjadi baik. Kekulai. Kecuali kau memberiku lagi. Atau aku akan membuat kalian terlihat baik. Siapa yang berani bilang padaku? Lin Dong. Dia adalah ketua grup Tianyuan. Lin Wanzong. Itu adalah daftar kekayaan daratan pertama. Orang besar. Grup Tianyuan tidak ada di ibu kota kekaisaran. Bagaimana bisa datang ke kota? Lin Dong. Aku hanya berbicara, bukan itu. Saya pribadi kepada Anda dan seluruh kelompok Tianyuan tidak ada pendapat. Siniwa orang ini juga sengaja mengacau di rapat grup Tianyuan. Bicara ya bicara. Kamu kan masih tergolong anak bangsawan. Kenapa setiap ketemu orang suka sok jagoan? Di Ruth Lin, dia sengaja menaikkan harga. Sampai saya rugi lebih dari 80 miliar tunai. Barang yang seharusnya kami dapat juga hilang. Menurut saya dia sengaja menyuap staf. Sengaja mengatur skema penipuan ini. Benar di Ruth Lin. Kami rugi uang sih tidak apa-apa. Barang hilang juga tidak apa-apa. Tapi reputasi grup Tianyuan selama bertahun-tahun tidak boleh sampai dianggap pilih kasih. Kalau sampai mengganggu di kemudian hari, bisnis bernilai miliaran bahkan triliunan. Bisa jadi kerugian yang sangat besar. Menurut kalian,
Saya ini penuh dosa ya. Menurut Dirut Lin, saya harus pergi atau tidak? Siapa yang berani melawan Dirut Lin? Orang seperti kamu, tidak perlu Dirut Lin turun tangan sendiri. Kamu. Dirut Lin, orang seperti dia ini asal rendah. Mulutnya penuh kebohongan. Bahkan suka mencuri-curi. Kalau tidak percaya, bisa tanya orang lain yang ada di sini. Mereka ini semua keluarga terpandang di Haisi. Yang Master, Yang, kalau mau Master cari John. untung, harusnya bantu yang Master Liu dong. Benar kata yang Master Liu. Dirut Lin, uang kami juga sudah ditipu oleh anak ini. Qin ini memang penipu. Menurut saya lebih baik kita laporkan ke polisi saja. Dirut Lin sudah paham kan? Qin Wuyong. Berani-beraninya kamu menghitung saya. Kali ini saya akan membuatmu mati tanpa kuburan. Rob Chen Yuanlin menghadap kepala keluarga Qin. Dirut Lin, apakah ada yang salah? Orang ini sama sekali bukan kepala keluarga Qin. Dia hanya anak haram keluarga Qin yang tidak diinginkan. Terbaring seperti sayuran selama 10 tahun. Keluarga Qin bahkan tidak peduli padanya. Jangan tertipu olehnya. Lari kemana? Ini adalah Direktur Lin. Tenang saja, dia tidak menyembahmu. Tapi kotak di tanganmu. Yu Pei ini. Yu Pei mengkol seperti kehadiran kepala keluarga Lin Fangzong dari grup Tianyuan siap melaksanakan perintah. Ini, Yu Pei ini ternyata bisa memerintah Direktur Lin. Tapi ini bukan milik keluarga Liu. Kau si miskin yang cuma bisa ikut lelang. Berani menyebut dirimu pemilik Yu Pei. Berani bilang itu milikmu. Kembalikan padaku. Ini milik keluarga Liu. Pergi. Kau. Kalian para pengangguran kenapa tidak bertindak? Mengincar sesuatu yang bukan hakmu. Ini kejahatan pertama. Kau SI miskin. Kau berani memukulku. Sombong. Ucapan kotor. Ini kejahatan kedua. Kalian berdua hanya dia melihat aku diperlakukan seperti ini. Bunuh dia untukku. Menghasut keluarga untuk melawan atasan. Ini kejahatan ketiga. Lin Wanzong. 3 kejahatan dihukum bersamaan. Menurutmu bagaimana keluarga Liu harus dihukum? Keluarga Liu diputus jalan hidupnya. Dihapus dari High City. Kalian berani. Keluarga Liu sudah berbisnis di High City selama bertahun-tahun dan ada perlindungan dari Raja Bawah Tanah Qiu, Lin Wanzong. Meskipun kau orang terkaya, apa yang bisa kau lakukan? Kau pasti mengerti. Prinsip naga kuat tak bisa mengalahkan ular lokal. Qiu Bai lagi. Dia itu apa sih? Raja Bawah Tanah datang. Qin Wuyong, kamu selesai. Kamu berani menghina dia di depan Ye Xiu. Ye Qiu. Anak ini tadi yang menghina kamu. Dia bilang kamu bukan apa-apa. Anjing liar dari mana ini? Iris. Singkirkan. Aku tahu Yu Pei itu bukan orang sembarangan. Sampai Ye Qiu aja sering memperhatikannya. Sayangnya keluarga Liu benar-benar tidak bisa dibantu. Kali ini Liu Fangha mungkin tidak akan selamat. Buang dia keluar. Ya, Aku jadi begini. Semua demi membantumu. Kamu harus menyelamatkanku. Cepat pergi. Tunggu. Kartu ini kamu masih ingat kan? Ini uang 100.000 yang dulu kamu kasih. Simpan aja buat beli kursi roda buat suamimu. Kenapa pergi? Bagaimana dengan utang keluarga Liu ke kita? Berhenti. Dear Lin. APA maksudnya ini. Kamu mau mengurung kami. Kamu tahu kami siapa? Kalian bersekongkol dengan keluarga Liu yang jahat. Merampas harta keluarga Qin. Masih mau kabur dengan selamat. Aku sarankan. Suruh keluarga kalian cari di gudang harta kalian. Lihat ada tidak. Harta lama bertuliskan keluarga Qin. Cepat serahkan. Kalau tidak, keluarga Liu akan jadi nasib kalian. Kalian semua tidak boleh pergi. Kamu ngomong apa sih? Kapan kami? Manggable harta kill Yarkachin. Benar. Keluarga Qin sendiri yang sombong. Gak pernah ada hubungan dengan kami. Hei ayah. Bocah sialan apa yang kau lakukan? Pinjaman perusahaan kita, kok gak cair-cair? Tuan muda. Saham kita anjlok. Kalau begini terus, bisa bangkrut kita. Tolonglah Tuan Qin. Tuan Qin. Kami buta mata. Tolong kasihani kami. Kami akan kembalikan harta keluarga Qin. Berhenti. Kalian bajingan. Berhenti semua. Kalian. Atas dasar apa kalian pindahin barang kita? Gangguin aja keluar sana. Salah satu dari 4 keluarga besar. Kalian berani ganggu. Kalian kayaknya pengen mati. 4 keluarga besar. Mimpi kali ya Tuan Liu. Keluarga kalian utangnya numpuk. Sampai rumah aja gak ada. Tuan Shibelan. Gak ada tempat buat kalian. Gak mungkin biar aku temui Tuan 11. Aku akan jelaskan. Cepetan pergi, jangan ganggu kerja kita. Ayah. Anakku. Kok bisa keluarga kita jadi begini? Semuanya gara-gara Qin Wuyong itu. Dia itu. Yoyan. Gak tahu kemana. Aku udah tahu. Pas saat genting. Gak ada yang bisa diandelin. apa hubungannya sama aku? Keluarga kalian emang pantas. Yoyan. Kamu bilang apa?
Aku bilang pantas. Bukannya aku udah ngingetin. Yu Pei itu sangat penting buat Qin Wuyong. Emang gak bisa diandelin. Kalau dulu kamu mau dengar sedikit saja, gak bakal sampai kayak gini sekarang. Sekarang udah kayak gini, gue gak mau main sama kamu lagi. Youyan, kamu. Hei Qin Shao. Ini Yanyan. Gue punya rahasia besar buat kamu. Ini sesuai perintah hadiah promosi untuk Nona Su. Ok, mundur dulu deh. Kamu datang. Wah, ini buat aku. Buka aja lihat. Ini desainer favorit gue yang gak mainstream. Seneng aja kamu suka. Kamu sengaja beliin buat gue. Ini Anve yang nyiapin. Dia emang lebih teliti. Kenapa nggak suka lagi? Bohong aja nggak bisa. Anak kecil Xiao Tao ini dari kecil. Udah dimanja banget sama gue. Suka semaunya sendiri. Mr. Qin, jangan sampai kamu kesel sama dia ya. Kamu juga. Kamu kan sebentar lagi bakal jadi wakil presiden grup Yu. Di acara pelantikan hari ini. Jangan sampai bikin malu ya. Terima kasih Mr. Qin. Mr. Qin, jujur aja. Gue cuma punya Xiao Tao satu-satunya pewaris. Dia emang pinter. Tapi masih kurang stabil. Beberapa waktu ini, gue lihat dia seneng banget sama kamu. Gue juga punya permintaan. Mr. Yu silakan bilang. Kalau kamu nggak keberatan, gue harap kamu bisa menikahi Xiao Tao. Dan gantikan posisi gue sebagai chairman. Mr. Yu gue. Ngapain nganggep barang palsu kayak harta karun? Yu Zhongxian, kamu beneran buta ya? Qin Xiang, acara pelantikan grup Yu. Nggak ngundang keluarga Qin. Silakan segera keluar. Kalau tidak saya akan memanggil satpam. Tidak ada undangan untuk keluarga Qin. Apakah dia harus pergi bersamaku? Qin Wuyong adalah tamu kehormatan keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Semua pasti sudah tahu. Pria terkenal yang hidup dari wanita. Qin Wuyong. Sebetulnya, dia adalah anak harem killer yang tidak diinginkan siapapun. 11 tahun lalu, dia datang sendiri ke keluarga Qin untuk mengakui hubungan darah. Mungkin saat itu saya sudah pikun. Anak dari wanita seperti itu. Saya malah membiarkannya tinggal. Tapi, pada akhirnya, tidak lama kemudian, dia berkelahi dengan preman dan membuat dirinya sendiri cacat. Selama itu, dia bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Saya hanya membayar biaya rumah sakitmu. Tidak pernah mengurusmu sama sekali. Kamu pasti sudah dipegang pantatnya oleh banyak dokter dan perawat. Yu Zhongxian, kamu malah mencari orang sampah seperti ini untuk menikahi Nona Su dan mengambil alih grup Yu. Satpam, usir orang ini. Saya tidak berniat mengambil alih grup Yu. Sama seperti saya tidak tertarik pada keluarga Qin. Kamu masih punya sedikit kesadaran. Tapi kalau kamu terus memprovokasi, saya tidak keberatan menghancurkan keluarga Qin. Menghancurkan keluarga Qin. Sepertinya saya mendengar seseorang melepaskan engine detailing saya. Qin Wuyong, saya tahu kamu baru saja mendapatkan harta karun dan sedang merasa bangga. Tapi kamu tidak tahu, harta karun itu asli. Tapi kamu hanya palsu. Harta karun. Kamu bilang ini. Kamu cukup pintar. Seluruh kota sudah tahu, harta ini milik keluarga Qin. Dengan status dan kedudukanmu, kau tidak layak menyentuhnya. Aku sarankan, serahkan saja dengan baik-baik. Aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Kau pikir ini harta keluarga Qin? Baiklah. Kalau kau sangat menginginkannya, sebagai kakak aku tidak keberatan memberikannya padamu. Tapi, kalau kau ingin Yu Pei ini, kau harus memintanya dengan sopan. Gonggongan anjing aku tidak mengerti. Palsu kau cari mati ya. Tuan Qin keluarga Yu kami. Meskipun tidak keluarga Qin yang begitu berakar dalam, tapi juga bukan sembarang orang bisa menginjak-injak. Apakah Tuan Qin ini palsu atau bukan? Aku tahu betul dalam hati. Tuan Yu bisa tertutup mata oleh binatang berjubah seperti ini. Tidak heran keluarga Yu tidak punya penerus. Kau! Qin Xiang, apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Nona Su benar katanya. Mari kita bicara yang serius dulu. Aku datang ke sini untuk memberitahu Tuan Yu, warisan keluarga kami harus berdasarkan garis keturunan. Kau ingin mendekati keluarga Qin, tapi sangat meremehkanku. Jadi kau memilih dengan hati-hati, memilih anak haram Qin Wuyong. Tapi menurutku, kau malah rugi sendiri. Bergantung pada seorang palsu dengan garis keturunan tidak murni. Youyan bawa barang itu ke sini. Biar mereka tahu status mereka. Youyan, kenapa kau lagi? Nonaku, aku datang untuk menyelamatkanmu dari pikiran cinta butamu. Karena di dunia ini, hanya aku yang paling mengerti Qin Wuyong. Harus ada seseorang yang membuka topengnya, bukan begitu? Qin Wuyong, sudah kubilang akan membuatmu jatuh. Sekarang baru takut ya? Youyan, ketika bersamamu, aku tak pernah mengecewakanmu, meski kau mengkhianati.
Aku tak pernah mengejarmu berlebihan. Aku malah penasaran. Kenapa kau berkali-kali ingin membunuhku? Aku lewat saja bisa menginjak semut. Apakah itu berarti aku menargetkannya? Qin Wuyong, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. 11 tahun lalu, kau bohong padaku tentang statusmu sebagai putra tertua keluarga Qin. Dan membuatku bersamamu. Kau berbaring selama 10 tahun. 10 tahun ini aku mencari tahu. Ternyata kau hanya anak haram yang tak diinginkan. Padahal kau yang selalu menghalangi jalanku. Sekarang malah menyalahkanku. Memang dari awal, kau adalah pria pengecut dan tak bertanggung jawab. Kalau tidak, kenapa kau tak member di hukum? Identitas aslimu sebelum berpacaran denganku. Youyan, aku tak pernah membohongimu. Sudah cukup. Kau pikir kau bisa tenang-tenang saja jadi putra tertua keluarga Qin. Kau pikir identitas aslimu tak ada yang tahu. Lihatlah Nona Su. Pria yang sudah kulepaskan ini, tapi kau ambil sebagai harta karun. Seperti apa dia sebenarnya? Qin Wuyong dan Qin Sanping tak ada hubungan darah. Bagaimana bisa? Lalu pernikahan Xiao Tao. Tidak mungkin. Kakek ini tak mungkin. Sudah jelaskan. Qin Wuyong ini sebenarnya hanya anak yatim. Tak tahu juga ibunya bekerja apa. Dan dengan siapa dia bergaul hingga melahirkan ini. Kamu berani menghina ibuku lagi, aku akan membunuhmu. Ada APA, itu fakta. Masa nggak boleh ngomong? Selama ini kamu bisa pacaran sama Youyan ini pacar. Dan bisa dekat sama keluarga Yu. Jangan-jangan kamu pikir, dirimu hebat banget ya. Coba kamu lihat wajah orang-orang. Kalau kamu bukan anak haram keluarga Qin, siapa yang mau peduli sama kamu? Ada APA? Nggak berani lihat ya? Sebenarnya kamu juga tahu. Kalau nggak ada nama keluarga Qin, kamu bukan siapa-siapa. Perjodohan dengan keluarga Yu nggak pantas buat kamu. Apalagi harta keluarga Qin. Kamu semakin nggak pantas. Aku sarankan kamu, lebih baik nurut aja. Serahkan kedua barang itu. Kalau nggak, kalau kakekku tahu asal-usulmu, kamu bisa-bisa nyawamu nggak aman. Baiklah, 3 hari lagi. Aku pasti akan datang ke pesta ulang tahun Qin Sanming dan menyerahkan Qin Jediu ini. Nanti kita lihat berani nggak kakek menerimanya. Kamu masih berani datang ya? Aku dapat undangan, kenapa nggak datang? Jangan pura-pura nggak tahu. Apa yang kamu lakukan di luar? Qin Xiang sudah bilang sama aku. Sejak kamu masuk ke keluarga Qin, aku sudah tahu. Kamu bukan keturunan keluarga Qin. Lihat saja kamu yang nggak berguna ini. Kamu bilang apa? Nggak jadi sampah masyarakat. Memang nggak mirip orang keluarga Qin di Haixi. Kamu, kasihan aku selama ini menderita. Qin Sanping membawa kamu ini ke rumah. Itu tamparan buat aku, dan melukai hatiku. Untungnya langit punya mata. Akhirnya rencana jahatmu terbongkar juga. Tunggu. Walaupun aku bukan anak haram Qin Sanping, tapi bukan berarti dia tidak punya anak haram. Kamu bilang apa? Kamu bikin aku kesal. Hei, usir dia dari sini. Usir dia. Kak, jangan marah-marah, nanti sakit. Biarkan anak ini ditangani oleh Satpam. Satpam, Siapa yang berani? Qin Wuyong, jangan kira kamu bisa lolos. Karena ada wanita ini yang mendukungmu. Kalau berani suruh dia memukulku. Ayo bunuh aku. Kurang ajar, berani menghina Tuan. Anfei mundur. Nyonya. Sepertinya kita tidak kenal. Kamu selama ini makan dan pakai milik keluarga Qin. Tapi bahkan tidak kenal saudara sendiri. Tapi aku mengenalmu. Kamu berkelahi. Sampai jadi vegetatif. 10 tahun terbaring di tempat tidur seperti sampah. Uang untuk menyambung nyawamu selama ini. Itu semua dari keluarga kami. Suamiku yang diam-diam memberikannya padamu. Cepat kembalikan. Qin Xiang bilang aku diabaikan oleh keluarga Qin. Kalian bilang keluarga Qin banyak berkorban untukku. Bagaimana kalian berdua berkoordinasi dulu? Kamu, aku tidak akan biarkan kamu ngomong sembarangan. Kak, aduh kak, jantungku sakit sekali. Aduh. Aduh, hidupku sengsara. Aku melayani Qin Sanping hampir seumur hidup. Melahirkan dan membesarkan anak-anak. Aku berkorban untuk keluarga Qin. Tapi hasilnya, aku malah dipermalukan oleh orang yang tidak jelas asal-usulnya. Seperti ini. Hidupku sengsara. Apa yang terjadi? Anak-anak. Cepat bela ibumu. Benar Qin Xiang, bersihkan ini dengan baik. Bagaimana dia bisa berani mengganggu kita? Aduh, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Kamu bicara yang baik-baik sama ibumu. Kamu anak durhaka. Kamu sebenarnya berpihak kemana? Qin Xiang, jangan bingung di saat penting. Aduh, sudah. Bawel banget. Susah ngomong sama kalian. Cepat ke sini. Aduh, anak ini. Kak, dia mengancamku.
UPI keluarga Qin kita mana? Kalian keluarga Qin. Lalu, bukannya kamu bilang akan menyerahkannya dengan kedua tangan? Jangan coba-coba ngeles sama aku. Aku bilang akan menyerahkannya dengan kedua tangan, tapi bukan berarti akan memberikannya padamu. Oke, kamu cuma mau ketemu ayahku ya. Tapi aku sarankan, jangan coba-coba merayu ayahku dengan hal-hal kecil ini. Dia selama ini sama sekali tidak ingat sama kamu anaknya. Mainkan kartu perasaan. Aku sarankan kamu lebih baik berhenti dulu. Benar juga sudah lama tidak bertemu. Waktunya menjalin hubungan lagi dengannya. Pergi panggil ayahku. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba main akal-akalan. Kalau tidak, aku akan ungkapkan bahwa kamu bukan anak kandung ayahku. Aduh, Pak Qin sudah datang. Pak Qin, semoga umur panjang. Sehat selalu. Selamat dan semoga sukses selalu. Selamat. Terima kasih. Anak ini ngapain lagi? Sampai-sampai buru-buru memanggilku keluar. Dia memang tidak bisa sehari tanpa masalah. Kenapa Bapak datang? Aku menerima undangan. Sengaja datang untuk memberi selamat ulang tahun Pak Qin. Terima kasih sudah datang. Kamu ngapain di sini anak kurang ajar? Mana cepat siapkan pesta. Ayah, kamu sama anak haram ini. Ngomongnya sopan banget sih. Dia itu cuma anak durhaka yang tak tahu terima kasih. Diam. Enggak mau. Kamu sayang sama anak yang asal-usulnya nggak jelas ini. Tapi nggak tahu dia itu apa. Dia sama keluarga Qin. Nggak ada hubungan darah sama sekali. Selama ini, kamu cuma ngurusin anak orang lain. Ada aja ya. Nggak nyangka dengar gosip besar begini. Benar-benar nggak nyangka. Anak saya nggak tahu apa-apa. Jangan percaya apa yang dia bilang ya. Silakan makan minum dengan enak. Yang nggak tahu itu kamu. Apa yang aku bilang itu benar semua. Ayah kamu belum tahu ya. Qin Wuyong ini nyuri harta keluarga kita. Katanya mau kasih balik dengan baik. Ambil dong. Menurut Qin Xiang, aku bukan keturunan keluarga Qin, jadi nggak pantas pegang harta keluarga Qin. Makanya aku datang untuk mengembalikannya. Yu Pei ini nggak sembarangan loh. Katanya bisa mengendalikan Tian Yuan Group. Kalau punya ini, berarti punya Tian Yuan Group dong. Ya begitu. Ini memang milik keluarga Qin. Kalau bukan karena aku punya info, mungkin masih di tangan orang-orang nggak jelas. Ayah anakmu ini nggak becus sekali. Tapi urusanku ini nggak ada salahnya kan? Kamu anak durhaka. Kamu mau bikin keluarga Qin hancur ya? Ayah kenapa mukul aku? Qin Lao, kalau kamu suka Yu Pei ini, bilang aja. Kenapa harus suruh Qin Xiang ke keluarga Yu, bikin ribut di acara pelantikan mereka? Ini sungguh tidak sopan. Benar yang Anda katakan. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Mari kita bicara di tempat lain. Baiklah. Qin Sanming menghadap kepala keluarga. Mohon maaf dari kepala keluarga. Semua ini karena kebodohan anak saya. Keluarga Qin di Haixi siap menerima hukuman dari Telah kepala keluarga. pindah dari ibu kota, saya lihat Anda menggunakan nama keluarga Qin. Di Haixi ini semakin seenaknya. Sampai lupa diri siapa sebenarnya. Tidak berani. Qin Sanping, tidak. Jia Sanping tidak berani. Hamba ini hijab sebagai pada keluarga Qin. Madapun sebagai hantu keluarga Qin. Adalah karena kepala keluarga yang hamba ini baru diberi nama keluarga Qin. Tidak akan pernah melupakan kepekaan keluarga Qin. Bagus kalau tidak lupa. Kalau tidak, apa yang saya berikan akan saya tarik kembali. Terutama anakmu yang tidak berbakti itu, Jia Xiang. Anak itu bodoh. Hamba tidak pernah menceritakan padanya tentang masa lalu keluarga Qin. Apalagi ibunya yang keras kepala dan egois. Memanjakan anak itu sampai tidak tahu aturan. Anak hamba telah menyinggung kepala keluarga. Hamba pasti akan menghukumnya dengan keras. Mohon maaf dari kepala keluarga. Hamba rela menyerahkan semua harta hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Sudahlah. Uangmu simpan saja untuk masa tua. Ayahku ini maksudnya apa sih? Benarkah dia mau membantu si itu? Si itu kan bukan keturunan keluarga Qin. Ayahmu cuma ingin melindunginya. Cecua, ini pasti tidak akan membiarkannya. Kamu punya cara kan? Selama bertahun-tahun ini, akhirnya aku bisa melampiaskan kekesalan. Tuan Huangfang dan anaknya mungkin sedang merencanakan sesuatu yang merugikan Tuan. Mereka mendapatkan sebuah cincin. Cincin itu terlihat sangat familiar. Ada yang patut diperhatikan. Dan candi naga sejati. Cincin pemilik candi itu sangat mirip. Barang itu adalah pemberian saya kepada keluarga Qin saat pertama kali datang ke Haixi 10 tahun yang lalu. Sebagai tanda kepercayaan. Kalau bukan karena barang itu, kamu pikir keluarga Qin bagaimana bisa dalam waktu 10 tahun melompat menjadi keluarga terkemuka di Haixi? Barang sepenting itu jatuh ke tangan Huangfang dan anaknya. Apakah akan menimbulkan masalah? Ada beberapa hal yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Qin Wuyong, saya tidak peduli apa yang kamu berikan kepada Qin Sanping. Racun, hari ini, Anda harus mengembalikan semua yang diberikan keluarga Qin kepada Anda. Di hadapan semua orang. Keluar dari rumah ini. Kalau tidak lihat ini. Kamu pikir apa? Dulu, Qin Sanping hanya melihat benda ini. Baru mengakui kamu sebagai anak haram. Saya tahu, ini pasti pemberian Qin Sanping kepada ibumu. Sebagai tanda cinta. Dan satu-satunya peninggalan untukmu. Kamu pikir ini sinetron? Kalau kamu masih bertahan di sini,
Percaya tidak, saya akan menghancurkannya. Membuatmu dan ibumu yang tidak setia tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Berani kamu, ayah. Qin Samping, kamu benar-benar tidak tahu malu. Wanita itu memberimu tanduk, membuatmu membesarkan anak orang lain, dan kamu masih melindunginya. Saya, sekarang saya akan menghancurkannya. Jangan. Ini adalah kerja keras saya. Ini adalah penyelamat hidup Qin. Ayah, apa yang kamu lakukan? Begitu banyak orang menonton. Orang tua, kau baik-baik saja. Ayah, Qin Wuyong, kau berani lari. Lancang. Aku tidak berani. Aku di sini untuk He-Shou. Shou-Sing seperti ini. Ayahku masuk ke kamar pribadi denganmu. Itu saja. Sebelum memasuki kamar pribadi. Karena ayahku, dia tahu. Dia dibesarkan selama lebih dari 10 tahun. Bukan miliknya. Aku katakan padamu, Qin Wuyong. Qin Wuyong, apa yang ayah saya inginkan? Aku putus asa denganmu. Qin Xiang datang dan membuat masalah. Orang tua yang marah. Lakukan lagi pada anakku. Hari ini aku bertarung dengan kalian. Adik ipar, wanita itu terlihat seperti preman profesional. Mari kita bawa kakak kita ke rumah sakit dulu. Kalian menunggu. Saat Qin Samping bangun, bawa dia pesan. Ya. Keluarga ingin menggunakan latar belakang Anda di kota. Adapun keberadaannya, Anda tidak perlu bertanya begitu banyak. Cincin ini tidak hanya bisa menjaga keluarga Anda kaya, lebih penting lagi, jaga hidup Anda di saat kritis. Ingat, cincin ini ada di rumah Jia Anda. Jika cincin ini tidak ada, jangan. Saya tidak tahu kedatangan Nona An. Hilang. Nona An datang kemari. Tapi, apa yang dimiliki Tuan pemilik Rumah rumah? memberimu kesempatan terakhir. Keluargamu hidup atau mati. Tergantung pada keputusanmu sebagai kepala keluarga. Jangan ngomong besar. Sangat tidak enak didengar. Apa aku senang? Empat kebahagiaan besar dalam hijab. Malam pengantin. Waktu kelulusan. Aku datang untuk melamar Sutao. Bukan untuk melayat. Aku tidak boleh senang. Kamu benar-benar tidak malu. Menggembok wanita, lain di hadapan. Jangan lupa, siapa yang membantu mengambil kembali jade pusaka keluarga? Si manis cemburu. Tenang saja. Bukan sudah dibicarakan dengan baik di rumah. Aku menikahi Sutao. Hanya untuk uang keluarga Yu. Hanya kamu satu-satunya istri di hatiku. Tenang saja. Setelah aku mendapatkan uang keluarga Yu, aku akan menyingkirkan Sutao. Nanti kamu janda. Aku juga janda. Ibuku tidak akan merendahkanmu lagi. Bukan karena Sutao adalah putri keluarga Yu. Semua orang berusaha mendekatinya. Wanita bodoh seperti ITU. Apa yang bisa dibandingkan denganku? Hei Tuan Qin, aku punya ide. Jika kamu mendengarkanku, nanti aku dan Sutao akan melayanimu bersama. Bagaimana? Jika kamu mendengarkanku, nanti aku dan Sutao akan melayanimu bersama. Bagaimana? IDEAPA, cepat katakan. Kamu pergi melamar ke keluarga Yu, langsung jadikan Sutao sebagai selir. Jadikan. Sebagai selir. Tidak bisa. Itu adalah putri keluarga Yu. Seluruh keluarga Yu. Hanya ada satu pewarisnya. Yu Hongxian memperlakukannya seperti mutiara matanya. Apakah itu bisa? Kamu bodoh ya? Sekarang kamu punya Yu Pei di tangan. Bahkan Lin Fangzong dari grup Tian Yuan datang. Juga harus patuh pada perintahmu. Apalagi hanya keluarga Yu. Saya yakin Yu Zhongxian tidak berani berkata apa-apa. Tapi apalagi, Bernie bermimpi TAPI tidak. Saya lihat, meskipun kamu punya Yu Pei, kamu tetap akan diusir oleh grup Yu. Jangan marah dong. Saya dengar kata-katamu. Kamu juga benar. Sekarang saya adalah kepala keluarga Qin. Bukan seperti dulu lagi. Saya ingin siapa yang menjadi istri muda saya. Mereka harus menjadi istri muda saya. Siapa yang bicara omong kosong di sini? Siapa yang bilang Xiao tahu kami akan menikah? Ayo. Orang yang menyebarkan rumor ini. Pukul Tia Kiliar. CEO Yu. Kedua keluarga, kita memang punya perjanjian pernikahan. Jangan-jangan kamu lupa karena pikun. Hanya dengan kamu berani melamar cucu perempuan kesayangan saya. Kamu pantas tidak punya kemampuan. Pemboros yang tidak tahu diri. Saya beritahu kamu. Kamu ingin menikahi Xiao Tao kami. Selama saya masih hidup, kamu jangan bermimpi. Pergi sana. Menjadi istri. Jangan bermimpi. Kek, cucu perempuanmu. Menikah dengan Tuan Qin. Hanya pantas jadi selir. Jadi selir. Kakek. Xiao Tao, tenang saja. Selama kakek ada, orang lain takkan bisa mengganggumu. Apa maksudmu? Kamu rela menikahkan cucumu dengan Qin Wuyong, anak haram yang tak jelas asal-usulnya. Apakah Tuan Qin kita masih kalah darinya? Benar.
Menikah ke keluarga terkemuka di Haisi. Apakah aku akan menayazana? Qin Xiang, kalau kamu gila, pulanglah dan gilalah di sana. Jin bukan tempatmu untuk bertingkah. Security, buang kedua orang ini keluar. Kalau ada yang cacat, Su Tao yang bertanggung jawab. Yu Zhongxian, kamu yang tak takut apapun. Lihat benda ini. Harusnya kamu agak takut juga. Ini adalah pusaka keluarga Qin. Ini adalah Yu Pei yang diberikan oleh Tuan Qin. Aku pernah melihatnya sendiri. Ketua Lin dari grup Tianyuan bersujud padanya. Katanya, melihat Yu Pei sama seperti bertemu langsung dengan kepala keluarga Qin. Bukan hanya Ketua Lin, bahkan Tuan Qiu juga begitu. Bagaimana? Takut kan? Mengapa Yu Pei ada di tanganmu? Apa yang kalian lakukan pada Qin Wuyong? Kamu masih ingin melihat Qin Wuyong? Tidak apa-apa. Nanti saat kamu sudah di ranjangku, aku pastikan kamu takkan ingat pria lain. Jalang, jangan sok tidak tahu diri. Kamu punya Yu Pei, tapi itu takkan mengubah fakta bahwa kamu cuma sampah. Ingin aku menikah denganmu, bermimpi. Apakah Anda pikir saya hanya akan memiliki Anda? Satu keluarga. Usia 20-an belum bertunangan. Pergi ke luar negeri untuk belajar. Saya pa yang tahu jika kau pergi ke sana. Jika bukan karena kalian, tidak ada putra yang bertanggung jawab. Kasihan kalian. Kalau tidak, Anda hanya bisa menikah dengan jenis Qin Wuyong. Ikan busuk udang. Terburu-buru untuk menjadi putra kakek saya. Anda juga cocok. Saya juga cocok. Tanyakan pada kakek Anda. Melihat hal ini, apakah dia berani menentang? Kakek. Berhenti berteriak. Jangan bilang itu kakek Anda. Bahkan jika ada orang di kota, tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah sesuatu yang dapat memerintahkan grup Tianyuan. Saya pikir siapa yang berani melawan Tianyuan Group. Saya menyarankan Anda, atau menyingkirkan set itu. Setelah mengikuti kami, mencari tahu rumah ini. Siapa yang bertanggung jawab? Jika Anda berani sedikit tidak patuh. Waspadalah terhadap kekayaan keluarga Wan Guan. Tidak bisa menyimpan satu poin pun. Saat itu, Qin kurang istirahat. Biarkan kau dan kakek pergi Tiger. Kalian bermimpi. Ini di zaman kuno. Selangkangan kecil, jika kau berani. Tapi dia akan dipukuli sampai mati. Tapi bagaimana dengan... Aku melihat Nona Yu. Dia juga orang yang mengenal Xie. Itu saja. Kau bilang pada istri. Cangkir teh, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Baiklah. Kamu mau membunuhku dengan air panas. Gila ya kamu. Kamu baik-baik saja. Mana mungkin baik-baik saja. Kulitku dan gaun limited edition yang kamu beli untukku. Qin Shao, kamu harus membela aku. Wanita jalan ini belum menikah saja sudah semena-mena. Nanti, dia pasti akan menginjak-injak kamu. Wanita yang tidak tahu menyesal seperti ini, pantas dihajar oleh pria. Kamu harus melihat wajah kakeknya. Berikan dia pelajaran, agar dia tahu, meskipun ada bakter yang kuat, tidak ada yang bisa menandingi Qin Shao. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan bajingan sepertimu. Baiklah, kalau kamu tidak tahu menghargai kebaikan. Jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Xiao Tao, kamu. Ini, apakah tidak ada hukum lagi? Di mana satpamnya? Di mana orang-orang dari grup Yu? Kakek, kamu tidak benar-benar berpikir. Call me Dad Ang Tampa Per Japan APA Yagon. Kamu. Kalian. Kamu binatang. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Baiklah. Kalau kamu melayaniku sampai aku puas, aku akan melepaskanmu. Coba sentuh dia lagi. Qin Wuyong, kenapa baru sekarang kamu datang? Maaf, aku terlambat. Qin Wuyong, kamu datang juga percuma. Cuma belajar beberapa jurus dari preman. Itu cuma jurus-jurus kacangan. Kamu bisa apa lagi? Aku kasih tahu ya. Orang kecil kayak kamu yang gak punya kuasa. Pantas jadi pahlawan. Tuan Qin, dia datang pas banget. Kalau orangnya udah hilang, Nona Su, walaupun masih ingat, juga percuma. Qin Wuyong, kamu cepat pergi dulu. Mereka udah pasang banyak orang di sini. Kamu keluar dulu baru selamatkan kita. Jangan takut. Jaga baik-baik kakekmu. Di sini, serahkan sama aku. Muka yang pandai bohong ya. Nanti kalau kamu udah babak belur, gak bisa ngomong besar lagi kan? Ayo, panitia. Apapun yang terjadi tanggung jawab aku. Siap perintah. Berhenti. Semua berhenti. Salam hormat kepada kepala keluarga. Kalian, siapa yang berani melawan tuan ini? Aku akan keluarkan dari keluarga Qin. Ayah, kenapa kamu lari dari rumah sakit? Terima kasih kepala keluarga, sudah memberi ampun. Bukan aku yang memberi ampun. Cuma ayahmu ini datang tepat waktu saja. Ayah, kamu panggil dia kepala keluarga. Otakmu bermasalah ya. Ayahmu gak bermasalah. Cuma ingin melawan takdir. Menyamakan anak durhaka seperti kamu. Kamu kemari. Ayah, kenapa kamu pukul aku lagi? Semua perbuatan burukmu itu, membunuhmu pun tak apa. Jangan pukul lagi. Kau anak durhaka, kau masih berani melawan. Aku anak kandungmu. Kenapa kau selalu membela si anak haram ini? Kalau bukan aku yang membantumu menyelidiki asal-usulnya, kau masih akan tertipu. Kau tidak membelaku juga tak apa.
tapi malah memanggilku anak durhaka. Kau kumatahu, makin mainem dan bersenang-senang. Kau ngerti apa? Dengan otak babi sepertimu, ada orang yang membisikkan 2 patah kata. Kau langsung pergi sinua. 3 kalimat saja. Kau sudah lupa daratan. Kau tidak tahu. Ini akan menghancurkan keluarga Qin kita. Dengan Gyokyu ini di tanganku. Saya Pa Yang Berni tidak menghormati Kiliarga Qin. Lihat. Ketua grup perusahaan Yu. Melihat Gyokyu ini, hanya bisa tunduk patuh. Apalagi, grup Tian Yuan di ibu kota. Juga harus mendengar perintah kita. Percayalah padaku. Keluarga Qin akan bangkit di tanganku. Aku percaya padamu. Aku lebih percaya ada hantu di dunia ini daripada percaya padamu. Aku percaya padamu. Aku lebih percaya ada hantu di dunia ini. Berikan barangnya. Anak durhaka, kau gila. Ayah, kau keras kepala. Jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak mengakuimu lagi. Grup Tian Yuan. Orang dari grup Tian Yuan datang. Kalian tunggu saja kematianmu. Qin Xiang. Jangan bicara terlalu jelas. Jangan lakukan hal yang terlalu ekstrim. Baru ada harapan hidup. Kau ini siapa? Kapan giliranmu untuk menasehatiku? Bawahan datang terlambat. Mohon maafkan hamba Tuan Rumah. Tidak terlambat. Lin Wanzong. Lihatlah orang-orang ini. Mereka sedang berani mengganggu Tuan Rumah. Nona Su tidak mau menikah masuk keluarga Qin. Tolong bantu saya membujuk kakeknya. Jika dia mau. Saya tidak keberatan dia malam ini. Langsung diikat di ranjang saya. Sedangkan Qin Wuyong ini. Pukul sampai mati. Lemparkan untuk dimakan anjing liar. Kalian ngapain? Tuan Rumah, orang ini bagaimana harus dihadapi? Kalian buta ya? You pay Ada di Tengen saya. Kalian sujud pada SI anak harem ini biwa dia tidak pantas menyandang marga Qin. Betul. Apakah kalian salah paham? Orang ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Qin. Qin Sanping, lihatlah anakmu yang lancang ini. Hamba tua ini gagal mendidik anak. Mohon maafkan hamba Direktur Lin. Mohon maafkan hamba Tuan Muda. Diam. Kamu anak durhaka. Yang tidak pantas menyandang marga Qin adalah kamu. Kiliarga Qin di Haishi. Karena kebaikan hati Tuan Rumah, baru diberi marga Qin. Kiliarga Qin di Haishi. Sebenarnya, hanyalah budak keluarga Tuan Qin. Budak. Tidak mungkin. Kami adalah Kiliarga Turkmeka pertama di Haishi. Kamu anak seorang budak. Apa hakmu? Mewarisi Yupei dari keluarga Qin di ibu kota. Apa? Kamu, cepat kembalikan pada Tuan Qin. Tidak mungkin. Padahal sebelumnya dilelang, kalian mati-matian ingin merebut kembali Yupei. Yupei ini, yang bisa memerintah Tian Yuan dan mengendalikan Qiu Bai. Tapi, kau pikir Yupei ini dari lahir punya hak itu? Sebenarnya kekuasaan itu cuma aku yang memberikannya. Benarkan? Jia Sanping. Mana mungkin? Kalian bohong padaku. Bohong padaku. Ini. Langit mau menghancurkanku. Aku pernah menaruh harapan besar padamu, tapi anakmu ini sungguh tidak berguna. Jia Sanping, mulai hari ini, nama marga Qin MU kuambil, dan anakmu ini. Bagaimana harus dihukum? Sudah dipikirkan belum? Atau nama marga Jia MU juga mau kau hentikan? Jia Xiang. Melawan atasan. Berulang kali tidak mau berubah. Dosa yang tak terampuni. Ayah. Kamu tidak bisa mengusirku. Aku satu-satunya anakmu. Ayah. Mulai sekarang, Jia Xiang diusir dari keluarga, dan tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Jia di Haishi. Ayah. Kepala keluarga, keluarga Jia di Haishi, semua sudah selesai. Mohon ampun dari kepala keluarga. Lin Wanzong, antarkan dia kembali ke rumah sakit. Ya. Baik-baik saja. Kali ini. Terima kasih ya. Kenapa sampai gagap? Aku cuma nggak nyangka. Kamu ternyata keluarga Qin dari ibu kota. Agak kaget aja. Gak peduli apa statusnya, aku tetap aku. Jadi, tolong perlakukan aku seperti dulu. Oke. Ayo. Qin Wuyong. Kamu bohong sama aku. Aku udah ngikutin kamu bertahun-tahun. Ngebuka hati sama kamu. Ternyata kamu nggak kasih tahu identitas aslimu. Di depan kamu, aku nggak pernah bohong. Yoyan, kamu masih belum ngerti ya. Yang bohongin kamu bukan Qin Wuyong, tapi kamu sendiri. Diam kamu. Kamu siapa sih ngomong di sini? Kenapa nggak boleh ngomong? Aku mau ngomong. Status anak haram keluarga Qin bukan Qin Wuyong yang kasih tahu kamu. Dia sama keluarga Qin, nggak ada hubungan darah. Bukan dia yang kasih tahu kamu. Kamu percaya apa yang kamu cari sendiri. Sekarang malah nyalahin dia. Tuan Qin.
Kamu mau tanggung jawab atas kesalahan ini. Kamu baik banget ya. Udah ayo kita pergi. Wuyong, maaf aku salah. Semuanya salah aku, tolong kasih aku kesempatan lagi ya. Kamu lupa waktu pertama kali ke kota ini. Kamu sendirian, kamu diusir sama Huang Fang. Sampai nggak punya rumah. Aku yang nampung kamu. Jadi, kamu lihat aku keluar dari keluarga Qin. Kira aku anak haram keluarga Qin. Baru sengaja deketin aku. Enggak. Aku cuma kasihan sama kamu, sendirian di pinggir jalan. Aku sama sekali nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tadi salah ngomong. Ya ampun, aku selalu salah menilai kamu. Alasan-alasanmu itu, simpen aja buat dikatain sama si Qin. Pergi sana. Wuyong, Dasar jalan. Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal tahu. APA ITU Kilyarga dan nggak bakal berurusan sama keluarga Qin di ibu kota. Hidon aku sekarang. Semua ini gara-gara kamu. Kamu mau ganti rugi apa sama aku? itu kan kamu yang lakuin. Jangan salahin aku, kamu kan anak orang kaya. Nggak mau ngelakuin. Masa aku bisa maksa kamu? Kamu yang nipu aku. Ya kamu. Tolong, ada pembunuhan. Berhenti. Sudahlah, Mama, apa demi si anak haram itu? Sudah ngusir aku dari keluarga Qin. Semua ini gara-gara si jalang ini. Jangan halangin aku. Lihat deh hari ini aku bakal bunuh dia. papa kamu udah pikun. Aku nggak pikun. Lagian, keluarga Kim bukan cuma dia yang ngatur. Para saudara-saudara ini, semua berpihak sama kita berdua. Papa kamu itu suka ngambil keputusan yang nggak benar. Udah waktunya turun tahta. Iya juga. Masa iya? Kita lihat aja. Dia ngasih semua harta keluarga ke orang luar. Tapi Qin Wuyong itu, dia dari keluarga Qin di ibu kota. Keluarga kita mungkin. Hah? Apa gunanya nama besar itu? Hanya uang dan kekuasaan. Yang kita pegang, itulah yang penting. Keluarga kerajaan Qin ini sudah mati bertahun-tahun lalu. Sekarang, hanya Kim Yong, satu-satunya keturunan. Kalau dia hilang, maka keluarga itu punah. Kamu lupa ya keponakan. Dia pernah dipukul oleh preman. Lumpuh selama 10 tahun. Bisakah kita cari cara untuk membuatnya lumpuh lagi? Sabar dulu. Di sini kita menampung pasien khusus yang agresif. Ini adalah beruang hitam yang kamu cari. Aneh ya, kalau bukan karena biaya rumah sakitnya terus dibayar. Saya pikir dia tidak punya keluarga. Beruang hitam. Dia tidak akan mati di sini kan? Beruang hitam. Tenang. Ini kan keluargamu. Kalau kamu baik, kamu bisa keluar dan menikmati hidup. Kalau tidak, saya harus memberimu obat penenang. Beruang hitam. Apakah kamu kenal orang ini? Qin Wuyong. Bunuh dia. Beruang hitam tenang. Bagaimana kamu bisa keluar dalam kondisi seperti ini? Tidak perlu. Kondisinya bagus. Beruang hitam. Mari kita buat kesepakatan. Kamu bantu saya pada sesi rank. Saya bebaskan kamu. Bunuh dia. Perhatikan napasmu. Cari titik tenaga yang tepat. Tidak menyangka Nona Su bisa secepat ini. Bakat ini juga yang terbaik di antara wanita. Ya begitulah. Bagaimana ini? Investasi kakek saya dulu. Lumayan. Tapi, klien utama di sini, mungkin cuma orang kaya kecil sepertimu. Cewek yang datang sedikit. Jangan sembarangan melihat. Oke, Mau latihan bersama, sendirian sangat membosankan. tidak mau. Gerakan yang tidak berguna. Olahraga tinju bebas ini masih didominasi pria. Orang yang ikut olahraga ini semua mengejar kekuatan dan kecepatan. Tidak seperti beberapa orang, datang ke gym bukan untuk pamer foto, tapi untuk melihat cewek cantik. Apa maksudmu? Maaf, Nona Su, saya hanya tidak suka dengan beberapa orang. Anjing korus tanpa jejak latihan. Tidak berani bertanding. Malah bilang orang lain gerakan tidak berguna. Saya takut atau tidak dengan tinju tidak jelas. Tapi kamu kelihatannya seperti tidak takut mati. Pukulan saya 200 kg. Coba naik. Lalu berapa kilogram pukulan saya ini? Ini sangat menakutkan. Bagaimana? Mau latihan lagi? Tidak. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan dengan orang seperti itu. Lihat, di sana pertandingan sudah dimulai. Ayo kita lihat. Ayo. Pertandingan? Ya. Di sini setiap hari ada pertandingan. Anggota klub ya, masih belum boleh masuk. Ayo ikut aku. Sudahlah. Tidak bisa. Kamu melukai pelatih kami. Harus memberikan sesuatu. Kompensasi. Ayo. Baik. Selamat datang di klub tinju. Malam ini pasti akan menjadi malam yang tak terlupakan. Veteran Kita Mike. Sudah siap.
Hari ini akan menantang petinju baru. Pertandingan akan segera dimulai. Baik. Apa yang terjadi? Kenapa jadi seperti ini? Ini yang kamu bilang pertandingan persahabatan. Pukul sampai mati. Jia Xiang, kenapa kamu lagi? Tuan, ada penjahat tak dikenal di sekitar sini. Identitas penjahat sudah dikonfirmasi. Belum, di sini banyak orang. Saya akan berusaha mengosongkan, sedangkan penjahat. Terlalu berlebihan. Petinju baru masih belum berhenti. Apakah dia akan membuat veteran terbaring tak berdaya di atas ring? Baik. Beruang hitam. Pukul sepuasnya. Hidup atau mati. Saya Jia Xiang yang tanggung. Beruang hitam. Sepertinya, kita sudah kenal lama. Menir, kamu kenapa sih? Sudah sampai segini tidak ada yang mau Dua urus. orang. Salah paham. Ini aturan pertarungan. Pertarungan. Kamu bilang ini pertarungan. Ini pertarungan gelap. Su tahu. Harus segera mengosongkan tempat ini. Ya, sesuai yang dikatakan Tuan Qin. Segera kosongkan orang-orang. Kalau tidak, saya akan kembali menemui kakek saya Nona untuk Su menarik yang investasi. penakut bisa saya mengerti. Tapi tuan ini, baru saja di bawah panggung, sudah menunjukkan diri dengan baik. Kenapa sekarang di tempat malah takut? Apa kamu benar-benar ingin mengosongkan orang-orang? Atau ingin kabur dalam keributan? Kalau keluarga Yu ingin menarik investasi, boleh juga. Itu bagus. Keluarga kami akan mengambil alih seluruh klub. Seluruhnya. Terima kasih Jia Shao. Kamu anjing terlantar yang diusir. Dengan apa kamu mau mengambil alih toko? Zhenggan Kira Denggen Menkike Jia Senpeng. Anjing tua itu. Kamu bisa memerintah seluruh keluarga kami. Saya beritahu kamu. Keluarga pertama di kota kami. Tidak kalah dengan keluarga Qin di ibu kota yang hanya terkenal namanya. Cukup tidak? Kakak, terima kasih Jia Shao. Tidak. Terima kasih bos. Saya kira posisi utama yang sangat terhormat. Keluarga Qin di ibu kota. Tidak punya uang dan kekuasaan. Masih mau melawan keluarga kami. Sepertinya, kalian sudah merencanakan banyak hal. Tentu saja. Untuk hari ini, saya sengaja mengundang seorang tamu istimewa. Qin Wuyong. Gimana? Orang lama ini masih ingat kamu loh. Entah Tuan Qin. Masih ingat nggak sama dia? Ada pembunuhan. Qin Wuyong, kok kamu kenal sama pembunuh kayak Nggak ini? cuma kenal aja. Si Hei Xiong ini adalah orang yang 10 tahun lalu ngepuk Qin Wuyong sampai masuk rumah sakit. Kamu terbaring di rumah sakit selama 10 tahun. Dia nongkrong di rumah sakit jiwa selama 10 tahun. Musuh ketemu. Mata langsung merah. Dia ketemu kamu sampai segitunya. Pasti benci banget sama kamu. Jia Xiang. Emang kamu mau bawa sekelompok orang di klub ini? Matiin diri bareng kamu. Matiin diri. Gue kasih tahu ya, orang yang mau dibunuh Hei Xiong cuma kamu doang. Tapi nyawa murahan orang lain. Gue juga nggak peduli. Asal gue mau ngeluarin modal besar. Banyak nyawa murahan yang rela matiin diri buat gue. Percaya nggak? Qin Xiang, Hari ini gue Jia Gongzi sendiri yang jadi bandar. Ada yang berani tantang juara tinju ibu kota ini. Hei Xiong, men ang talk kalah. Gue kasih hadiah 1 juta. Kalau menang, gue kasih hadiah 1 miliar. Ada yang mau tantang nggak? Gue ikut. Gue ikut sama kamu. Qin Wuyong kamu gila ya? Tuanku, mereka udah siap-siap. Mungkin ada jebakan. Kamu evakuasi semua orang di klub. Gue ikut sama kamu kering. Kenapa? Takut kamu mati tragis. Diliatin orang lain ya. Target kamu. Dari awal sampai akhir hanya aku sendiri. Mengapa melibatkan orang yang tidak bersalah? Baiklah, masih ada nyali ya. Tapi, di atas ring tinju dan tendangan tak kenal ampun. Kalau menang aku kasih uang. Kalau terluka, apapun cedera atau cacat, kamu yang mau. An Fei. Tuanku, aku tidak akan kembali. Maka tolong jaga dia baik-baik. Aku sarankan kamu segera pergi dari sini. Bahaya beruang hitam bukan main-main. Kamu pikir aku seperti pengecut seperti kamu? Kami sudah menghabiskan banyak uang. Bukan untuk melihatmu mati dengan baik. You can pick it up. Yo Yan. Sudah tidak usah dipaksa. Mau mati sendiri. Aku tidak bisa menghentikan. Yang akan mati adalah kamu. Sedangkan aku akan melihatmu mati di tangan beruang hitam. Berdiri di bawah tidak ada artinya. Kalau berani naik ke sini dan adu.
Qin Wuyong. Di belakang, Sudah bertahun-tahun, tetap tidak ada kemajuan. Qin Wuyong. Pergi ke tempat yang seharusnya. Aku masih bisa membiarkanmu hidup. Kamu membunuh orang tuaku, memenjarakanku selama 10 tahun. Aku tidak membunuhmu. Sulit melupakan dendam di hatiku. Tuanku, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bangunlah. Bukankah kamu masih ingin membalas dendam pada Qin Wuyong? Dia yang membunuh orang tuamu. Kamu begitu saja melepaskannya. Pengecut. Beruang hitam. Bagaimana orang tuamu mati? Kamu benar-benar tidak ingat. Ayah. Ibu. 10 tahun yang lalu, di antara para penjahat yang menyelundup saat itu, kamu adalah yang paling tersembunyi. Karena kamu mengalir ke kota Haixi dan diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. Tapi di dalam dirimu, sifat kejam dan haus darahmu sulit diubah. Meskipun kamu berusaha keras menekannya, tetap saja pada suatu malam saat kamu kehilangan kendali dan meledak. Dan dengan tanganmu sendiri membunuh ayah dan ibu angkatmu yang menganggapmu seperti anak sendiri. Ini adalah dosa pertamamu. Tidak. Bukan aku. Kamu benci, kamu berdiri dan bunuh dia. Apa gunanya kamu berteriak di sini? cepat bunuh dia. Ayo. Kamu sudah menyelesaikan tugas. Keluarga kami tidak akan menyia-nyiakanmu. Seandainya aku tahu kamu tidak berguna, seharusnya rumah sakit jiwa itu mengurungmu sampai mati. Membuang waktu saja. Qin Wuyong, Zhang Kira, kamu menang dalam pertandingan ini. Kamu sudah menang. Aku beritahu kamu, keluarga Jia kami bisa membunuhmu dengan berbagai cara. Keluarga Jia kalian masih ada masa depan. Ibu. Jangan pedulikan lari cepat. Tolong aku. Kumohon. Kumohon tolong aku. Jangan mendekat. Qin Wuyong. Anfei. Habiskan semuanya. Ya, Kamu tidak mau melihat, tetap saja melihat. Qin Wuyong. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa hanya kalian? Yang lain mana? Tuan Naga. Gerakan aneh di gerbang terlarang. Ada dewa jahat baru yang muncul. Kau adalah pahlawan Jiu Yao. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Tuan. Dewa jahat ya. Milik kuil naga sejati. Ikut aku membasmi para penjahat. Membersihkan Jiu Yao. Ya.